Crow adalah putri kandung keluarga Shen, maka nona keluarga Shen itu adalah adik perempuan kandung kita. Kalau begitu, ayo kita segera menjemputnya pulang. Jangan terburu-buru, karena Kero sudah kembali ke keluarga Shen. Dia pasti akan memberitahu mereka tentang kondisi keuangan kita yang buruk. Dia pasti akan kembali jika dia mau. Kita hanya perlu terus menyembunyikan identitas kita. Ayah, ibu, kalian sudah kembali. Dasar kau pencuri. Berani-beraninya mencuri 20 tahun hidupku. Sin, kau bukan putri kandung kami. Crowlah yang benar. Mengapa kau memberitahunya terlalu banyak? Kau, bereskan barang-barangmu hari ini, dan enyahlah. Ternyata, begitu putri kandung kalian ditemukan, kalian bisa begitu saja membuangku tanpa ragu. Pertukaran hidup selama 20 tahun. Kau menikmati semua kemewahan dan kekayaan. Sekarang, kau harus membayar padaku dengan pernikahan keluarga Ji. Tuan Ji, penolong Anda sudah ditemukan. Di mana? Dia adalah putri dari keluarga Shen. Besok, aku akan mengunjungi keluarga Shen. Baik, Kita akan bertemu. Aku tidak tahu apakah kamu masih mengingatku. Ternyata, orang tua kandungku tinggal di sini. Anda siapa? Lin Yuxin. Kamu adalah anak keluarga Shen yang tertukar itu? Ya, Putri kita kembali. Benarkah? Kalau begitu, cepat suruh dia masuk. Jangan terburu-buru. Apa kamu lupa pada Kero? Kita merawatnya selama bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya, begitu dia tahu orang tua kandungnya punya sedikit uang, dia langsung pergi. Bahkan dia tega berbicara kasar pada kita. Menurutku, kali ini akan sama dengan Kero. Sebaiknya jangan biarkan dia tahu kalau keluarga Lin adalah keluarga terkaya di Beicheng. Baiklah, kita lakukan saja seperti itu. Yuxin, cepat duduk. Silakan duduk. Sin, bagaimana perlakuan keluarga Shen padamu selama ini? Ini salah ibu, tidak pernah menemukan kebenarannya. masa lalu. Sudah tidak penting lagi. Sekarang, aku hanya anak dari keluarga Lin. Kamu sudah lihat sendiri, rumah kita hanya rumah bobrok seperti ini. Kadang makan, kadang tidak makan. Kalau kamu tidak tahan, cepat kembali ke keluarga Shen dan jadilah nona besar. Aku memilih kembali ke keluarga Lin. Itu sudah menunjukkan tekadku. Lagi pula, dulu saat di keluarga Shen, aku juga belajar banyak hal. Nanti aku akan keluar mencari uang untuk menghidupi kita bertiga. Kita berdelapan. Terdiri dari 8 anggota keluarga. Halo, aku kakak tertuamu. Sekarang aku seorang mandor bangunan. Kakak tertua, Betul. Selain kakak yang ini, kamu masih punya 4 kakak laki-laki lagi loh. kalau begitu berapa banyak uang yang harus aku hasilkan dalam sehari untuk menghidupi keluarga sebesar ini? Halo, aku Ergemu, pengantar makanan. Nanti kalau kamu ingin makan apa, bilang saja pada Erge. Kalau searah, aku bawakan sekalian. Aku Sangemu. Kalau ada yang mengganggumu nanti, beritahu aku akan patahkan kakinya. 2 kakak yang sebelumnya lumayan, tapi kenapa Sange ini seperti cowok sok keren? Halo, aku kakak keempatmu, sekarang sedang kuliah di luar negeri. Halo, aku kakak kelimamu, hanya suka bermain game. Kalian semua berdiri di sini mau apa? Ayo, sana masak. Sin, aku sudah memasak beberapa hidangan. Aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Kalau kamu tidak suka, bilang pada ibu. Besok ibu akan membelikannya untukmu. Bu, apa kita tidak mampu membeli daging? Ini sudah makanan terbaik yang pernah kita makan sekeluarga. Masakan ibu enak? Sayuran yang digoreng juga lezat. Kalau kita menjual nasi kotak di lokasi proyek, mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Setidaknya tidak akan ada masalah untuk menghidupi keluarga besar ini. Dasar anak yang cepat menyerah. Baru begini saja sudah tidak tahan. Aku sudah memutuskan, besok aku akan berjualan nasi kotak. Iya, saya memutuskan besok akan keluar untuk berjualan nasi kotak. Adik, sebenarnya keluarga kita belum sampai jatuh. Sin, ide kamu itu bagus. Tapi, siapa yang akan memasak nasi kotaknya? Ibu pandai memasak, saya yang menyiapkan bahan, ibu yang meracik bumbu. Tadi kamu panggil saya apa? Singkatnya, di perjalanan pulang saya melihat ada banyak tempat yang sedang dibangun. Kita berjualan nasi kotak di depan lokasi konstruksi. Kita tetapkan harganya sedikit lebih rendah, dan masakan ibu juga enak, kita pasti bisa mendapatkan banyak uang. Ide ini bagus. Kalau begitu saya akan promosi kepada rekan-rekan kerja saya dan mengajak mereka makan di kota Tauhua. Oke,
Kalau begitu, saya akan berhenti kerja dan menemani adik dan ibu berbelanja. Kalau begitu, saya akan mengajak lebih banyak anggota saya untuk berjaga-jaga. Kalau ada yang mengacau, Oke, Ada kami juga. Meskipun saya dan kakak keempat, sebentar lagi akan kuliah di luar kota, dan tidak sering berada di rumah, tapi kami akan mendukung adik. oke. Semangat, mari kita hasilkan banyak uang bersama. Go. Mari minum teh. Bapak, kedatangan saya hari ini adalah demi Nona Shen. Jangan-jangan, dia mau melamar saya? Kero, kamu kenal Tuan Ji? Nona Shen pernah menyelamatkan hidup saya. Saya datang kali ini untuk melamar Nona Shen kepada Bapak. Akhirnya aku mendapatkannya. Kembali ke keluarga Shen, memang benar. Kero, kapan kamu menyelamatkan Tuan Ji? Apakah saat di keluarga Lin? Ayah, itu sudah lama sekali. Aku hampir tidak mengingatnya. Baru saja Cusu membicarakannya, baru aku teringat. Memang ada kejadian itu. Mengapa Nona dari keluarga Shen ini tidak mirip dengan sifat yang kuingat? Kalau begitu Tuan Ji, kapan kamu akan melamar Kero? Jangan terburu-buru. Kita berinteraksi dulu beberapa saat. Jika Nona Shen tidak tertarik padaku, bukankah aku akan memaksakannya? Bukan memaksakannya. Aku mau. Benar juga, anak muda kan. Harus lebih sering berinteraksi. Menumbuhkan perasaan, baru bertunangan pun tidak terlambat. Baiklah, Paman, aku pamit dulu. Ayah, keluarga Ji adalah keluarga terkaya di kota ini. Mengapa ayah tidak membiarkanku menyelesaikan perkataanku tadi? Tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Bagus memang jika bisa berhubungan dengan keluarga Ji, tapi jika tidak bahagia setelah menikah, bukankah kita akan mencelakakanmu? Kalian bisa mencoba berinteraksi dulu. Jika kalian berdua benar-benar memiliki perasaan, bertunangan pun tidak terlambat. Ayah hanya menyukai Lin Yuxin, tidak menyukaiku. Direktur Ji, bukankah katanya hari ini mau melamar? Mengapa? Pulang begitu saja? Dia berbeda dengan wanita dalam ingatanku. Sudah dewasa, tentu saja berbeda. Kotak makanan yang lezat, yang terbaik di Beiceng, enak dan murah. Berhenti. Nasi kotak yang lezat, yang terbaik di Beiceng, harganya terjangkau, dan ada peragaan busana juga. Ayo cepat lihat. Buka. Dia sangat tampan. Kakak, ikutlah. Titi tidak. Lihat, Sinsin terlihat penuh harapan. Ya Tuhan, dia sangat tampan. Luar biasa. Dia sangat tampan. Beli nasi kotak saya, dan Anda bisa menonton pria tampan berjalan di panggung selama 5 menit loh. Saya mau 10 porsi. Apa kamu bisa menghabiskannya? Kalau tidak habis, bisa disimpan di kulkas. Kamu hanya ingin melihat pria tampan. Saya mau 20 porsi. Jadi kaya. Jadi kaya. Tuan Lin yang termasyhur ternyata sedang berjalan di peragaan busana di sini. Tuan, mau menonton peragaan busana? Mengapa saya merasa seolah saya sangat akrab dengan gadis ini? Saya mencarinya. Tuan Ji, kenapa datang ke tempat seperti ini untuk makan? Apa dia sudah bosan makan hidangan mewah dan ingin mencoba kehidupan kalangan bawah? Aku juga tidak menyangka bahwa Direktur Lin yang terkenal akan melakukan peragaan busana teh di sini, merekrut orang. Terserah Tuan Ji mau bilang apa. Adik perempuanku, jangan kau ganggu. Meskipun kita punya konflik dalam bisnis, aku tidak akan serendah itu lagi menyentuh keluargamu. Lagi pula dengan kekuatanku, apa aku bisa melawan keluarga Lin, pengusaha nomor 1 di Beishi? Pak, ini kotak makan siang Anda. Kakak, kau kenal dengan pria ini ya? Tidak kenal. Ini Direktur Ji, dia adalah bosku. Oh, ternyata bos kakak ya. Kalau begitu, aku bilang ke ibu dulu untuk menambah 2 porsi daging. Bukankah itu Lin Yuxin? Kenapa jadi jualan kotak makan siang? Inikah yang kau sebut putri palsu keluarga Shen? Tentu saja. Kekayaan dan kemewahan yang dicuri dan direbut itu, cepat atau lambat harus dikembalikan. Lihat, bukankah dia harus kembali menjalani hidup susah? Putri palsu keluarga Shen? Mungkinkah orang yang menyelamatkanku waktu itu bukan Shen Kerau, tapi dia? Kenapa kamu datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk melihat apakah kamu cocok tinggal di keluarga Lin dan apakah kamu baik-baik saja. Aku datang untuk mengkhawatirkanmu. Pergilah, aku tidak menyambutmu. Kenapa buru-buru mengusirku? Beberapa hari yang lalu aku masih putri keluarga Lin. Kenapa sekarang? Bisa melupakan jasa orang begitu saja? Kamu yang mata duitan, begitu tahu bahwa kamu adalah putri keluarga Shen. Kamu mengabaikan kebaikan kami yang telah membesarkanmu bertahun-tahun. Bahkan tidak pamit, langsung kembali ke keluarga Shen. Aku jelas adalah nona keluarga Shen, namun bertahun-tahun harus menderita di keluarga Lin. Masih menyuruhku berterima kasih? Siapa tahu jangan-jangan saat itu kamu menukar anak agar putrimu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menukar anak? Kamu, kenapa aku membesarkan anak, tak tahu terima kasih sepertimu?
Ibu, jangan marah dulu. Kami tidak iri dengan kekayaan keluarga Shen. Yang penting kita sekeluarga, bahagia bersama. Di sini banyak debu. Nona besar Shen, sebaiknya pergi saja dulu. Kenapa kamu ada di sini? Nona Shen benar-benar bersemangat. Baru saja aku pergi ke keluarga Shen untuk membicarakan pernikahan dengan orang tua Nona Shen langsung berbalik, bermesraan dengan Tuan Liu. Bukan begitu. Chuksu, kamu salah paham. Aku dan Tuan Liu hanya berteman, sama sekali tidak. Apapun hubungan Nona Shen dan Tuan Liu, aku tidak peduli. Sampai jumpa. Chuksu, Itu Jicusu? semua salahmu. Mendesakku untuk keluar. Sekarang sudah begini, terlihat oleh Chuksu. Jika aku tidak bisa menikah dengan Chuksu, keluarga Shen dan keluarga Liu, batalkan saja kerjasama itu. Direktur Ji, mau kemana sekarang? Kembali ke kantor. Setelah itu, selidiki adik Lin Zie itu lagi. 2 jam kemudian, saya ingin semua informasinya. Baik. Sayangku, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu sedih? Beritahu ibu, ibu akan memberinya pelajaran. Ini semua salah kalian. Memaksa saya bertemu dengan Tuan Liu itu. Chuksu melihatnya. Chuksu jadi tidak mau bicara dengan saya lagi. Aduh, jangan marah. Ibu, mengapa foto ini seperti bekas luka? Foto ini adalah foto Shinshin saat dia berobat di rumah sakit. Ibu tidak tahu apa yang dialami anak ini malam itu. Saat pulang, di tangannya ada luka sayatan yang panjang. Cukup menakutkan. Ibu akan membuang foto ini. Mungkin saja suatu hari nanti kakak akan pulang untuk membereskan barang-barang. Lebih baik saya bantu simpan dulu saja untuk kakak. Memang kru kita yang paling pengertian. Kamu istirahatlah lebih awal. Saat waktu makan, ibu akan naik memanggilmu ya. Mungkinkah bekas luka ini adalah bekas luka yang ditinggalkan Lin Yuxin saat menyelamatkan Chuksu saat itu? Sudah diselidiki? Nona Lin adalah anak yang tertukar di keluarga Shen. Dia baru kembali ke keluarga Shen beberapa hari terakhir ini. Jadi, Lin Yuxin adalah penyelamatku yang sebenarnya? Itu belum diselidiki. Sudah saatnya memverifikasi. Apakah dia memiliki bekas luka itu di tangannya? Nona Shinshin hebat sekali. Memang pantas menjadi anak dari keluarga Lin. Setidaknya tidak seperti Kero, yang hanya mengejar kekayaan, dia anak yang baik. Nona Shen, ini. Harus persis seperti bekas luka ini, sama persis. Jika ada sedikit saja kesalahan, kamu akan langsung dipecat. Mengerti tidak? Ya. Lin Yuxin, posisi sebagai Nyonya Ji ini harus menjadi milikku. Tuan Ji, kenapa kamu datang lagi? Apa yang ingin kamu makan hari ini? Aku makan apa saja yang ada. Bu, tolong buatkan Tuan Ji beberapa hidangan tambahan. Terima kasih banyak karena sering mampir. Lihatlah para pelanggan di sana. Mereka datang hanya karena kamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu karena Nona Lin sangat pandai memasak. Masakannya sangat lezat. Itulah yang menarik para pelanggan. Tuan Ji sangat kaya. Seharusnya kamu punya koki di rumah. Makan sendirian, rasanya tidak menyenangkan. Di sini aku masih bisa mengobrol denganmu. Tuan Ji, ini agak menyedihkan. Kalau begitu, Tuan Ji sering-seringlah datang. Aku akan memberimu diskon 20%. Bu, Tuan Ji ini benar-benar aneh. Setiap hari datang ke warung kecil kita, memangnya dia tidak bekerja? Sudah kuduga, dia sudah mulai mencurigai Lin Yuxin. Aku tidak bisa membiarkan Chuksu menemukan bekas luka di lengannya. Jika tidak, posisi Nyonya Ji ini... Apa yang kamu lakukan? Kalau bukan dia, lalu siapa? Kakak, kamu tidak apa-apa. Aku baru saja lewat dan melihat kakak hampir jatuh. Untungnya ada Chuksu. Kalau tidak, jika sup ini tumpah ke kakak, pasti akan meninggalkan bekas luka besar loh. Dari mana bekas lukamu ini berasal? Ini saat aku masih kecil, tidak sengaja melakukannya. Mungkinkah aku salah curiga? Orang yang menyelamatkanku adalah Shen Kero. Chuksu. Tidak apa-apa. Kenapa dia punya bekas luka yang sama denganku? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuan Ji. Terima kasih Tuan Ji. Tadi jika bukan karena Tuan Ji, mangkuk nasi ini akan mendarat di wajahku. Aku benar-benar akan menjadi seperti yang dikatakan Shen Kero. Wajahku akan rusak.
Sinsin, kamu tidak apa-apa. Ini semua salah ibu. Sibuk memasak jadi tidak sempat menjagamu. Tidak apa-apa, Bu. Lihat, bukankah aku baik-baik saja? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu di sini? Tanga, kakak, Sinsin, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak tahu kenapa Nona Besar Shen dan Tuan Ji berkenan datang ke sini. Apakah kalian ingin mempermalukan keluarga Lin? Bapak Lin salah paham. Aku hanya merasa masakan ibumu enak, jadi aku datang lagi. Bapak Lin tidak perlu terlalu mendesak seperti ini. benar kakak. Aku hanya ingin melihat ibu. Kamu pikir kamu punya hak apa untuk memanggilnya ibu sekarang? Makanan keluarga Lin kami, biarpun diberikan untuk anjing, tidak akan kubiarkan disentuh oleh binatang buas sepertimu. Kakak, kenapa kamu berbicara seperti itu? Aku melihat kalian hidup terlalu susah, jadi aku ingin membantu. Tidak perlu repot-repot. Kami menghargai niat Nona Shen. Kami sudah mengerti. Keluarga Lin kami bukanlah orang yang lemah. Nona Shen, pikirkan baik-baik. Kakak, selama aku berada di keluarga Lin, kamu mendidikku dengan ketat. Kenapa setelah Lin Yuxin kembali, kamu malah menyayanginya berlebihan? Karena Sinsin berbeda darimu. Dia tidak gila hormat dan kekayaan, dan dia tidak akan berbicara buruk kepada orang tua angkat yang membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Kak, aku baik-baik saja. Jangan marah. Ya, untuk orang seperti ini, itu tidak ada gunanya. Kamu, Cuksu, ini semua salahku. Awalnya aku berpikir kondisi keluarga Lin susah. Ayah dan ibu keluarga Lin susah payah membesarkan kami. Hanya ingin membalas budi. Kartu ini, ayah dan ibu menyuruhku membawanya untuk keluarga Lin. Selain itu, ayah juga bilang, kalian membuka kios, setiap hari terpapar panas dan hujan, tidak nyaman, dan akan memberikan kios di pusat kota kepada keluarga Lin. Melihat sifat Angku Lin Ziye, pasti dia tidak akan menerimanya, hanya berpura-pura saja, agar Cuksu berpikir aku sangat baik. Uang keluarga Shen, kita... Kamu tadi bilang, akan memberikan kami satu kios. Dan sejumlah besar uang. Rupanya, Nona Shen masih memiliki rasa bakti. Tuan Ji benar, rasa bakti Nona Shen datang pada saat yang tepat. Beberapa hari ini, usaha kios ini laris manis. Aku jadi khawatir. Dengan banyaknya pelanggan, tempatnya sudah tidak muat lagi. Tolong sampaikan terima kasihku kepada ayah, Paman Shen, dan Bibi. Sinsin, kakak juga bisa memberikannya kepadamu. Kenapa harus mengambil dari keluarga Shen? Kak, apa yang diberikan keluarga Shen kepada kita, ambil saja selagi ada kesempatan. Lagi pula Shen Crow sudah menyindir kita seperti ini, aku harus memberinya pelajaran atas nama ayah dan ibu. Kamu tadi bilang, mau memberikan kami satu kios benar. Mana sertifikat tanahnya? Lin Yuxin, kenapa kamu begitu tebal muka? Apa yang baru saja Nona Shen katakan itu tidak benar? Tentu saja benar. Tunggu sebentar, aku akan meminta pengurus rumah untuk mengirim kontraknya. Baiklah, selamat jalan, aku tidak akan mengantarmu. Cuksu, tunggu aku. Lin Yuxin, jangan terlalu bangga. Ayah. Sinsin, apakah kamu menemukan uang hari ini sampai senang begini? Bukan hanya menemukan banyak uang, tetapi kantong uang itu juga bernama Shen Crow. Sinsin, jika kamu butuh uang, katakan pada ayah, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jangan dengarkan kakak bicara omong kosong. Shen Crow datang ke warung hari ini, bilang apa? Dia ingin membalas budi pengasuhan keluarga Lin, dan juga memberikan sejumlah besar uang, dan sebuah toko besar. Aku hanya memenuhi keinginannya saja. Apakah Sinsin begitu kekurangan hanya karena uang kecil ini? Sudah senang seperti ini? Ini semua ide buruk dari ayah dan ibu. Menurutku Sinsin juga bukan tipe orang yang memandang rendah kemiskinan dan mencintai kekayaan. Untuk apa repot-repot mengujinya? Semua ini gara-gara si kacang lupa kulitnya itu, sampai kita harus memasang kewaspadaan. Ngomong-ngomong, kakak ayah, ada satu hal yang aku ingin meminta bantuan kalian. Toko itu memang sudah di tangan, tapi aku benar-benar tidak mengerti soal renovasi. Kakak, kamu kebetulan bekerja di lokasi konstruksi, dan ayah punya selera yang bagus, tolong awasi untukku ya. Masalah kecil, serahkan saja padaku. Tenang saja, serahkan masalah ini pada kami. Baik, kalau begitu, aku pergi memasak dengan ibu. Ayo. Ayo. Sinsin, anak ini benar-benar baik. Sejak dia masuk ke keluarga Lin kita, dan mengikuti keluarga Lin kita satu arah, dia tidak pernah mengeluh. Ayah, menurutku, Sinsin memiliki masa depan cerah. Keputusan ayah untuk mengujinya tidak salah. Sinsin bukan Shen Crow. Ayah bisa merasa tenang. Apa yang kamu katakan benar? Tunggu sampai hari ulang tahun Sinsin, baru kita ungkapkan latar belakangnya. Biarkan semua orang tahu bahwa Sinsin adalah putri dari orang terkaya. Mama, apakah ini toko kita? Apa kita salah masuk? Ini toko kita. Cepat masuk dan temui kakakmu. Lihat apa yang sudah dia siapkan. Sinsin, apakah kamu menyukainya? Suka. Kakak, biaya renovasi di sini pasti tidak murah kan? Kamu dapat uang dari mana? Semua ini
Semua ini adalah bahan-bahan bekas yang tidak terpakai dari lokasi konstruksi. Bos melihat barang-barang itu berjamur, jadi dia membiarkanku membawanya pulang. Asal Sin suka, itu sudah bagus. Kalau begitu kita harus mencari waktu untuk mengundang bos itu ke toko kita. Kita harus benar-benar berterima kasih padanya. Soal itu, Sin, kamu tidak perlu khawatir. Kakak punya caranya sendiri. Dapur pribadi Lin, ditulis oleh Suming. Kakak, kamu luar biasa sekali. Bahkan plakat yang ditulis langsung oleh Suming bisa kamu dapatkan. Ini palsu-palsu, hanya untuk memeriahkan suasana saja. Hati-hati, Kak, ini apa? coba kamu perhatikan baik-baik. Dijamin, kamu akan puas. Ini dibuat replika 1:1, meniru pedang besar milik jenderal besar penjaga negara itu. Bagaimana? Terlihat keren kan? Replika ini terlalu mirip aslinya. Bodoh? Tentu saja ini semua asli. Mana mungkin kami memberikan barang palsu kepada adik kesayangan. Taruh di dalam sana. Merebut hak orang lain, berani-beraninya pamer? Ibu Shen, mengapa Anda datang? Dasar orang rendahan, sebagai anak angkat keluarga Shen, kau berani membahas keluarga Shen? Kau baik-baik saja, Sin. Aku baik-baik saja. Di siang bolong begini, keluarga Shen berani melukai orang di jalan. Sungguh besar kepala keluarga Shen ini. Apapun yang kau curi dan ambil dari keluarga Shen, kau harus menerimanya. Kami tidak membunuhnya. Keluarga Shen sudah sangat murah hati. Kau berhati lembut, tapi kami bukan orang yang mudah ditindas. Jika hari ini kalian tidak mengembalikan uang dan toko itu, aku akan menghancurkan semua ini. Kita lihat bagaimana keluarga Lin bisa melanjutkan bisnisnya. Bagaimanapun, kalian telah membesarku selama 20 tahun. Apa kalian tidak tahu bagaimana sifatku? Kau memberitahu kami, semua orang di keluarga Lin sangat serakah. Sudah meminta uang, masih mau meminta toko. Di dunia ini, mana ada hal sebaik itu? Kalau kalian tahu diri, hari ini kembalikan kontrak itu kepada keluarga Shen. Jika tidak, kalian semua jangan harap bisa keluar dari sini. Sudah lihat dengan jelas? Apakah ini toko keluarga Shen? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Crow kami bilang. Bilang apa kepadamu? Bahwa aku, Lin Yuxin, serakah. Tidak sanggup hidup susah di keluarga Lin dan meminta uang sekaligus toko dari kalian. Sekarang, semuanya telah kembali ke pemilik aslinya. Aku tidak berutang apapun pada keluarga Shen. Pemimpin keluarga Song, dengan saham Hotel Kunhua, datang untuk memberi selamat atas pembukaan Nona Lin. Nona Lin, benar? Ini tuan kami, untuk memberi selamat atas pembukaan toko Nona Lin. Ini adalah hadiah yang dia kirim. Mohon Nona Lin menerimanya. Saya? Asal Nona Lin menandatangani, hotel di seberang toko ini akan menjadi milik Nona Lin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tuan keluarga Song mengenal Lin Yuxin? Dan bagaimana mungkin dia memberikan hadiah sebesar ini? Hotel Kunhua ini adalah hotel paling mewah di Beishi. Hanya memegang satu saham saja, pendapatan tahunannya sudah lebih dari 10 miliar. Apakah ini salah kirim? Bolehkah saya tahu Anda siapa? Saya nenek dari keluarga Shen. Kita pernah bertemu di pertemuan tahunan tahun lalu. Entah apakah tuan keluarga Song masih mengingat saya? Begitu banyak orang, mana mungkin saya mengingat grup Shen yang kecil? Lagi pula, saham ini secara khusus diperintahkan oleh tuan saya untuk saya kirimkan. Apakah Direktur Shen juga meragukannya? Tidak. Maksud saya, seluruh keluarga Lin bukanlah orang yang terpandang. Bagaimana mungkin mereka mengenal tuan keluarga Song? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Berani-beraninya Anda mengatakan orang terkaya, bukanlah orang yang terpandang, orang ini pasti bodoh. Saya ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Hadiahnya, sudah saya sampaikan. Bapak Lin, Nona Lin, saya permisi dulu. Saya sudah menjawab pertanyaan wanita ini, kalau masih tidak percaya, tanyakan saja langsung pada tuan. Bekerja sama dengan grup Lin adalah berkah keluarga Song dapatkan setelah berusaha bertahun-tahun. Ini hanya sedikit hadiah. Semoga Direktur Lin tidak meremehkannya. Jika Anda ingin memberikan hadiah, berikan saja satu hotel untuk adik saya. Hotel Kunhua, bernilai pasar puluhan triliun rupiah. Mengapa kepala keluarga Song memberikan saham hotel ini kepada Lin Yuxin tanpa alasan? Mungkinkah Lin Yuxin telah merayu Direktur Song? Jika begitu, keluarga Shen seharusnya mendapatkan sebagian saham itu. Kenapa? Paman Shen, Ibu Shen, kalian masih belum pergi. Kalian menunggu apa? Lin Yuxin, hebat sekali kau. Jika bukan karena dibesarkan di keluarga Shen selama 20 tahun, bagaimana mungkin kau berkesempatan merayu kepala keluarga Song? Saham hotel ini, seharusnya keluarga Shen juga mendapat bagian. Terus saja tahu bagaimana membalas budi. Keluarga Shen telah membesarkanmu selama 20 tahun. Kau tidak mungkin menolak memberikan sedikit saham ini kepada keluarga Shen, kan? Asisten khusus Song sudah mengatakannya tadi. Ini semua tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Shen. Hotel Kunhua seharusnya menjadi milik keluarga Shen. Anggap saja ini sebagai balas budi karena telah membesarkanmu selama 20 tahun. Jika kau serahkan semua saham hotel ini kepada kami, setelah ini keluarga Shen dan kau impas, tidak ada utang budi lagi. Keluarga Shen benar-benar tidak tahu malu. Awalnya kalian memaksa Crow, kemudian memberikan uang dan toko. Sekarang,
Kalian menuntut Shin membalas budi karena telah membesarkannya. Saya sungguh tidak mengerti jalan pikiran kalian. Diam. Saya sedang berbicara dengan putri angkat saya, bukan giliranmu untuk ikut campur. Hanya karena engkau berani membuat adikku marah, saya akan meminta para investor menarik kembali dana mereka dari kalian. Hanya kau, seorang mandor, bisa membuat investor menarik dana dari keluarga Shen? Kau pikir kau orang terkaya di kota ini ya? Tarik dana dari keluarga Shen dan beritahu semua investor besar untuk menarik dana mereka juga. Dramanya sudah cukup, kan? Menarik dana, lihatlah penampilan kalian yang miskin dan kumal itu. Benar. Hei kalian, seret mereka keluar. Astaga. Apa? Grup Lin menarik dana? Baik, saya segera ke sana. Lin Yuxin, kau tunggu saja pembalasanku. Ini toko yang itu. Mereka menggunakan bahan terlarang untuk memasak. Bang, saya rasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Cepat periksa CCTV, apakah ada masalah? Saya takut. Halo, kami dari Badan Pengawas dan Administrasi Pasar. Ada laporan ada barang ilegal di tempat kalian. Kami perlu memeriksanya sebentar. Lin Yuxin, kali ini kau tamat. Jika kau mau, maka bantu aku melakukan sesuatu. Jika berhasil, kartu ini akan jadi milikmu. Tenang saja, Nona Shen. Saya jamin orang itu akan saya kirim ke kantor polisi setidaknya 3 tahun. Tidak. 5 tahun. Baru benar begitu. Selama pemeriksaan, semua orang dilarang bergerak. Apakah ada yang merasa bersalah? Ingin menghilangkan bukti kejahatan? Tentu saja tidak. Saya hanya takut ada yang sengaja menjebak. Sudah ketemu? Memang ada barang ilegal. Jika terlalu banyak mengonsumsi benda ini, bisa mengancam nyawa. Siapa pemilik sahnya? Aduh, kenapa Nona Shen ada di sana? Kenapa Nona Lin juga ada di sana? Ini aku? Tapi barang ini bukan milikku, aku tidak pernah menggunakannya. Bagus. Lin Yuxin, kau berani-beraninya demi bisnis? Melakukan hal sekeji ini? Cepat bawa pergi orang yang membahayakan keselamatan pelanggan ini. Apakah Nona Shen merasa keluarga Shen kalian di Beishi bisa berbuat sesuka hati? Barang ini, Yuxin bilang bukan miliknya. Apa Nona Shen tidak mendengarnya dengan jelas? Apalagi, toko Shin ini dipasangi CCTV, jadi tidak bisa Nona Shen bicara seenaknya. Bukti dan saksi sudah jelas ada di sini. Nona muda ini tidak mungkin memfitnah Nona Lin, kan? Lagi pula, barang ini ditemukan langsung oleh petugas dari toko Lin Yuxin. Apakah ini juga bisa aku atur sebelumnya? Aku yakin barang ini bukan milikku. Jika bisa, aku ingin mengajukan pemeriksaan CCTV. Apa gunanya memeriksa CCTV? Bukti sudah nyata. Lin Yuxin, terimalah nasibmu. Serang mereka. Matikan CCTV-nya. Tunggu. Itu dia. Hentikan. Kakak Cuksu, kenapa kakak ada di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Bukankah kamu sering bilang kalau keluarga Lin memperlakukanmu dengan buruk? Selalu memukul dan memarahimu? Kenapa hari ini saat restoran pribadi keluarga Lin dibuka, kamu malah datang memberikan hadiah ucapan selamat? Meskipun keluarga Lin memperlakukanku tidak baik, mereka telah membesarkanku selama 20 tahun. Budi baik ini tetap harus kubalas. Jadi, aku datang. Jadi, kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Tidak. Mana mungkin aku orang seperti itu. Kakak Cuksu, kamu salah paham. Apakah aku salah paham? Bukankah kita bisa tahu dengan memeriksa rekaman CCTV atau di benda itu? Pasti ada sidik jari yang tertinggal, kan? Bagaimana kalau kita periksa sidik jarinya? Lin Yuxin, kamu memasang CCTV di sini, kan? Ya. Periksa CCTV-nya. Kenapa semua rekaman ini hilang? Sepertinya ada orang yang ingin menghapus bukti kejahatan, jadi dia mematikan CCTV-nya. Bukti sudah jelas. Nona Lin, Anda harus ikut kami. Tunggu. Rekaman CCTV hilang. Pasti ada sidik jari di benda ini. Kakak Cuksu, buktinya sudah ada di sini. Apa masih perlu memeriksa sidik jari lagi? Untuk mencegah adanya orang yang dengan sengaja menjebak dan merusak CCTV. Mereka akan bilang kalau aku yang menghasutnya. Cuksu juga ada di sini. Lalu pernikahan aku dengan Cuksu? Mungkin saja ada orang yang iri karena bisnis dapur pribadi keluarga Lin terlalu bagus, lalu menjebaknya. Satpam ini mungkin hanya dikirim oleh pesaing dapur pribadi tetangga. Karena masalahnya sudah jelas dan tidak ada hubungannya dengan Lin Yuxin. Lebih baik sudahi saja. Jangan sampai kita merusak suasana yang baik ini.
Tadi saat diselidiki dan mau dibawa pergi, Nona Shen tidak berkata seperti itu. Kau sangat ingin aku masuk penjara. Ya, sekarang Nona Shen bilang, merusak suasana yang baik. Jangan-jangan Nona Shen yang ingin menjebakku, sengaja menyuruh orang untuk melaporkannya? Lin Yuxin, apa yang kau katakan? Sudah? Apakah ada yang menjebak atau tidak? Akan langsung ketahuan setelah diperiksa. Hari ini, semua orang harus dibawa untuk diperiksa sidik jarinya. Nona Shen, aku punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Aku tidak boleh masuk penjara, tolong selamatkan aku. Apa yang kau katakan? Hal ini tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Cepat berdiri. Nona Shen, aku akan mengembalikan uangnya padamu, tolong selamatkan aku. Katakan semua yang kau tahu. Nona Shen yang mendatangiku, memintaku menaruh botol ini di toko Nona Lin, lalu melaporkannya. Nona Shen, dia mau memberiku upah 10 miliar rupiah. Aku? Sudah kuduga, kau tidak punya niat baik, sekarang kau berani menjebak Xin. Cuksu, dengarkan penjelasanku. Lin Yuxin, tunggu saja pembalasanku. Mengapa Jicuksu ingin membantuku? Xin, kamu terkejut, ya? Tidak. Aku hanya berpikir, mengapa Jicuksu membantuku? Shen Kero ini benar-benar jahat. Berani-beraninya melakukan hal seperti itu. Xin, mulai sekarang kamu harus hati-hati. Aku tidak takut. Lagi pula, aku punya banyak kakak yang melindungiku. Aku sama sekali tidak takut padanya. Kak Cusu, masalahnya tidak seperti yang kakak pikirkan. Jangan marah. Semua ini karena si Jalang Lin Yuxin. Biasanya aku tidak melihatnya. Ternyata Nona Shen pandai menjebak orang lain. Orang yang merusak moral seperti ini, meskipun dia penyelamat hidupku, tidak pantas menjadi nyonya utama keluarga Ji. Sedangkan Lin Yuxin itu, menghadapi situasi seperti ini, dia masih bisa tenang, menarik. Nona Lin adalah orang yang sangat baik, cerdas dan penuh perhitungan. Orang seperti ini, baru pantas mendampingi Direktur Ji. Seandainya penyelamat hidupku adalah Lin Yuxin, pasti lebih baik. Chen, kau berani sekali menjebak Xin seperti itu? Benar, orang luar hanya tahu. Keluarga Lin kami adalah keluarga sederhana. Mereka bisa memperlakukan kami sesuka hati mereka. Xin, kamu sudah menderita. Tunggu sampai ulang tahun Xin. Akan kuumumkan identitasnya. Kita lihat nanti siapa lagi yang berani menindas putri kesayanganku. Crow A, bagaimana hubunganmu dengan Tuan Ji belakangan ini? Apakah dia sudah mengatakan kapan akan membicarakan pertunangan keluarga kita? Awalnya Gege Su bilang, setelah ulang tahunku selesai, baru akan membahas tanggal pernikahan. Kerau, kami sangat bergantung padamu untuk bisa sukses besar bersama Tuan Ji. Kami sudah susah payah menemukanmu kembali. Jangan sampai kamu mengecewakan kami ya. Oh iya, beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Ingat ajak Tuan Ji. Baik, ayah, ibu, tenang saja. Bahkan perusahaan Ji saja tidak bisa dimasuki. Masih bicara soal pertunangan. Halo? Halo, kakak Cuksu, apa kamu masih mengingatku? Aku Shen. Semua ini gara-gara si brengsek Lin Yuxin itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu bahagia. Acara ini sudah dipesan seluruhnya. Orang asing dilarang masuk. Apa kalian tahu kami ini siapa? Nona ini ingin merayakan ulang tahun di sini hari ini, cepat menyingkir dari hadapanku. Saya tidak peduli kalian siapa. Hari ini adalah ulang tahun putri bungsu orang terkaya di kota ini. Acara ini sudah dibayar seluruhnya. Orang asing yang tidak punya undangan dilarang masuk. Saya dengar orang terkaya itu punya 5 putra. Masing-masing adalah orang hebat. Jika Crow bisa menarik perhatian salah satunya dan menjadi menantu orang terkaya itu, maka keluarga Shen ini tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Hari ini juga ulang tahun putri saya. Sama dengan putri orang terkaya itu, ini bisa dibilang takdir. Lihat, bisakah Anda memberi sedikit kelonggaran, membiarkan kami masuk? Saya bekerja untuk keluarga Lin. Tentu saja saya mengurus urusan keluarga Lin. Orang asing dilarang masuk. Sekretaris Lee, Anda datang. Ada apa ini? Orang-orang ini tidak punya undangan, dan mereka menolak pergi apapun yang dikatakan. Sekarang juga, saya akan mengusir mereka. Yang berada di samping Shen Crow, seharusnya adalah orang tua angkat Nona, kan? Mereka telah membesarkan Nona, kita tidak boleh dengan mudah menyinggung mereka. Tidak usah, biarkan saja mereka masuk. Baik. Kakak ipar juga. Ya, katanya mau mengajakku keluar untuk merayakan ulang tahun, ternyata orangnya entah pergi kemana. Tempat ini sungguh membosankan. Bukankah ini Lin Yuxin? Kenapa? Baru saja mengambil uang sebanyak itu dariku, masih merasa kurang? Mengenakan gaun merek abal-abal yang tidak jelas, datang ke sini, menggoda anak orang kaya. Mau jadi nyonya besar? Ya,
Aku datang hari ini karena kakak memintaku datang untuk merayakan ulang tahun. Jangan berkeliaran di dekatku, sungguh menjijikkan. Aku beritahu ya, hari ini adalah pesta ulang tahun putri orang terkaya. Sebaiknya cepat pergi dari sini. Jangan sampai mengotori mata putri orang terkaya. Ulang tahun putri orang terkaya, kakak tidak memberitahuku. Takut kan? Kalau takut, kenapa tidak cepat pergi? Yang harus pergi itu kalian. Bukankah ini kakak, tukang borongan juga bisa keluar masuk tempat seperti ini? Tunggu satu keluarga, pengemis miskin, bahkan menumpang makan sampai ke keluarga orang terkaya. Menurutku, keluarga Lin kalian benar-benar sudah bosan hidup. Yang menumpang makan, itu keluarga Shen kalian kan? Aku tidak ingat kami keluarga Lin pernah mengirimkan undangan kepada keluarga Shen kalian. Mungkinkah mereka adalah miliarder dari keluarga Lin? Aku dengar miliarder dari keluarga Lin melatih anak-anak mereka mulai dari bawah. Para tuan muda, belum pernah ada yang melihat wajah mereka yang sebenarnya. Sangat mungkin. Proyek keluarga Lin ini, penandatanganan kontraknya selalu dilakukan oleh sekretaris Li. Lagi pula, aku dengar tuan-tuan muda keluarga Lin semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka punya industri sendiri. Dan nona muda yang paling kecil ini hanya perlu mewarisi harta keluarga. Benar. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang bermarga Lin. Tentang keluarga Lin, aku sudah tinggal selama 20 tahun. Aku tahu betul. Bagaimana mungkin mereka adalah miliarder? Semuanya, aku sangat tahu bahwa kedua orang ini hanya menggunakan nama keluarga Lin untuk menipu di sini. Aku tertukar saat bayi dan tinggal di keluarga Lin selama 20 tahun. Jika keluarga Lin adalah miliarder, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ya, aku juga sudah menyelidiki. Situasi keluarga Lin ini memang tidak terlalu baik. Semuanya, jangan sampai salah orang. Jika miliarder yang asli jadi marah, itu tidak baik. Lin Yuxin, aku lihat kau sudah tergila-gila pada uang, berani-beraninya kau menipu di sini. Jika kau ingin mati, jangan seret keluarga Shen kami ikut menderita. Nyonya Shen terlalu serius. Aku Lin Yuxin, hanyalah pengasuh yang kalian pelihara selama 20 tahun. Bagaimana bisa aku menyeret keluarga Shen kalian? Xin, keluarga Shen mereka berani melakukan ini padamu. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kalau begitu, kita tidak perlu lagi menjaga kehormatan mereka. Cukup, kau masih saja ketagihan berakting. Mana satpamnya? Cepat usir pengemis yang memalsukan identitas ini. Direktur Ji, orang yang menyelamatkan Anda memang bukan Nona Shen. Apa? Meskipun Nona Shen memiliki bekas luka di lengannya sama seperti yang lama, tetapi saya menyelidiki secara pribadi dan menemukan Nona Shen tidak memiliki catatan perawatan rumah sakit sejak kecil, melainkan baru-baru ini saja ada catatan perawatan luka. Dan ketika saya memeriksa catatan tersebut lagi, secara tidak sengaja, saya menemukan bahwa Nona Lin memiliki catatan perawatan sejak kecil, sesuai dengan waktu kejadian yang Anda alami saat itu. Segera pergi ke pesta. Baik. Siapapun yang berani melangkah maju, keluarga Lin tidak akan pernah mempekerjakan mereka lagi, dan akan memboikotnya di industri ini. Kenapa aku tidak berani menyentuhmu? Hanya karena kau mandor di lokasi konstruksi? Aku adalah putri dari keluarga Shen. Keluarga Lin yang kecil. Berani berbuat apa padaku? Serang mereka. Manajer, kedua orang ini berpura-pura menjadi orang terkaya, melakukan penipuan di sini. Cepat usir mereka, agar tidak mengotori mata orang terkaya itu. Apa? Berani-beraninya ada orang yang memalsukan identitas sebagai putri orang terkaya, ingin mencari masalah? Cepat pergi dari sini. Yakin ingin mengusir kami? Apa yang tidak pasti? Manajer, saya lihat kedua orang ini hanya ingin memanfaatkan ulang tahun putri konglomerat, ingin mendekati tuan muda kaya, dan mengacaukan pesta ulang tahun putri konglomerat. Menurut saya, lebih baik cepat, usir saja mereka, jangan sampai konglomerat datang, menyalahkan hotel. Kalau tidak mau keluar juga boleh. Saya lihat nona ini, parasnya cukup menarik. Jika nona ini mau menemani saya semalam, saya akan membiarkan kalian tetap di sini untuk melihat perayaan ulang tahun putri konglomerat, betapa megahnya. Lin Yuxin, kesempatanmu sudah datang. Kenapa tidak segera kau manfaatkan? Betul. Meskipun kepala keluarga Song itu banyak uang, tapi usianya sudah lanjut, sepertinya dia tidak bisa memuaskanmu dalam hal itu. Manajer ini jauh lebih muda, dan dia bekerja di bawah konglomerat. Jika kamu ikut dengannya, setelah ini, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Berani-beraninya kamu menatap adikku seperti itu? Siapa yang memberimu keberanian? Kau berani memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Orang ini berani memukul manajer hotel. Meskipun dia hanya seorang manajer hotel, dia adalah manajer di bawah grup konglomerat. Apalagi konglomerat ada di sini hari ini, mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Itu berarti manajer ini, di depan konglomerat, sangat dihormati. Katakan, bagaimana dia bisa berani? Benar.
Saya lihat pemuda ini, hari ini sudah menyinggung konglomerat, sekarang menyinggung manajer juga. Dia tidak akan bisa keluar dari pintu hotel ini. Lin Yuxin, kamu hanya melihatnya di bawah pengawasan konglomerat, memukul orangnya konglomerat. Dia pantas dipukul. Baiklah, kalian benar-benar tak bisa dinasihati. Mulai hari ini, kalian dan kami, keluarga Shen, tidak ada hubungan sama sekali. Hari ini kalian menyinggung orang terkaya, setelah ini, jangan harap kami akan membantu membereskan urusan kalian. Aku tak pernah berpikir, keluarga Shen bisa membantuku apapun. 20 tahun ini, keluarga Shen tak pernah membantuku. Sekarang pun tak perlu dipikirkan. Aku Lin Zie, akan menanggung akibat dari perbuatanku sendiri, tak butuh keluarga Shen. Lagi pula keluarga Shen ini memangnya siapa? Berani-beraninya berteriak di depanku? Kakak sudah memberi pelajaran. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Nanti kalau orang terkaya datang, bagaimana jika kita benar-benar menyinggung mereka? Sin, jangan takut. Kakakmu ini punya cara sendiri. Jika kamu tidak segera urus dua orang yang memalsukan identitas ini, kalau sampai orang terkaya marah, akibatnya mampukah kamu menanggungnya? Ayo, ikat mereka semua, lalu buang ke ruang bawah tanah. Takut, kan? Kalau takut, biarkan dia tidur denganku semalam. Aku akan menganggap ini tak pernah terjadi, dan juga tidak akan bilang pada orang terkaya tentang perbuatan kalian hari ini. Bagaimana? Mimpi saja. Serang mereka. Tunggu. Sekretaris Lee adalah orang kepercayaan orang terkaya itu. Selama bertahun-tahun ini, orang terkaya itu tidak pernah menunjukkan wajahnya dalam proyek apapun, semuanya diwakili oleh Sekretaris Lee. Sekretaris Lee ini pasti tahu siapa orang terkaya itu. Siapapun dia, bukan orang itu. Lihat, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang terkaya. Lagi pula, untuk mencapai posisi ini, orang terkaya itu pasti sudah cukup berumur. Mana mungkin dia semuda itu? Sekretaris Lee, akhirnya Anda datang. Dua orang ini memalsukan identitas orang terkaya dan putri orang terkaya di sini, dan bahkan berbicara kurang ajar kepada orang terkaya. Saya mau mengusir mereka keluar, tapi mereka malah memukul saya. Benarkah ini terjadi? Sekretaris Lee, Anda tidak tahu betapa sombongnya dua orang ini. Kami keluarga Shen, paling tahu latar belakang keluarga mereka. Pria ini sebenarnya hanyalah mandor di lokasi konstruksi. Wanita di sampingnya itu datang ke sini hanya untuk memikat putra dari keluarga kaya, berani bertingkah kurang ajar seperti ini. Di pesta ulang tahun putri orang terkaya, mereka benar-benar harus dipukul dengan tongkat besar dan diusir keluar. Mereka memang harus diusir keluar. Dengar tidak? Sekretaris Lee adalah tangan kanan orang terkaya. Dia menyuruh kalian enyah. Cepat enyah sekarang. Kalianlah yang harus enyah. Mohon semuanya tenang sebentar. Orang terkaya sudah datang. Sekarang kami persilakan orang terkaya Beishi naik ke panggung. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di acara ulang tahun putri bungsu saya Lin Yuxin. Ternyata keluarga Lin benar-benar. Keluarga Lin yang terkaya. Kenapa mereka menyembunyikannya dariku saat aku masih ada di sini? Seandainya aku tahu lebih awal. Nona Lin, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah putri dari keluarga terkaya. Saya ditipu oleh mereka. Ini semua karena mereka. Kalian, berani-beraninya menyembunyikannya dariku selama 20 tahun? Kalian punya hati yang jahat. Kamu sendiri yang tidak lulus ujian. Dulu kami sangat mencintaimu, tapi bagaimana denganmu? Kamu memandang rendah orang miskin dan mendambakan kekayaan. Setelah mendengar bahwa keluarga Shen kandungmu kaya, kamu langsung memaki kami. Semua hal ini adalah ulahmu sendiri. Keluarga Shen telah membesarkan Lin Yuxin selama 20 tahun, tentu saja jasa pengasuhan ini harus mendapatkan imbalan. Kami yang membesarkan Lin Yuxin selama 20 tahun. Keluarga Lin adalah yang terkaya, jadi sudah sewajarnya membalas jasa pengasuhan kami. Selama bertahun-tahun ini, kami mendidik Lin Yuxin dengan telaten. Dari gumpalan kecil, kami merawatnya hingga sekarang, tumbuh menjadi gadis yang anggun. Ini semua jasa keluarga Lin kami. Kami tidak meminta banyak dari kalian, berikan saja kepada kami 2/3 dari aset keluarga Lin. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Panggilkan orang. Kalian mau melakukan apa? Saya adalah orang yang mengasuh Nona Lin kalian selama lebih dari 20 tahun. Beraninya kalian menyentuh saya? Lin Yuxin, apakah kamu hanya akan melihat saja ibumu ini dipermalukan seperti ini? Ibu, apa kalian pantas disebut begitu? Apa? Kejadian beberapa hari lalu masih terngiang-ngiang dalam ingatanku. Kenapa? Direktur Shen dan Nyonya Direktur Shen. Ingin aku mengulanginya lagi di hadapan banyak orang bahwa kalian memaksaku memberikan uang dan meminta toko milik keluarga Lin? Astaga, panas sekali. Keluarga Shen berani-beraninya meminta uang dari keluarga Lin? Benar-benar tidak tahu malu. Sudah lama ku dengar, moral keluarga Shen memang buruk, tapi tidak kusangka sekotor ini. Nyonya Shen itu sering bermain kartu bersama kami, kalau bukan karena keluarga Shen akan segera berbesan dengan keluarga Ji. Siapa yang mau peduli dengan keluarga Shen? Betul, aku akan menikah dengan Cuksu. Setelah aku menikah dengan Cuksu, kita lihat bagaimana Lin Yuxin bisa sombong di depanku. Kenapa harus berkata sekasar itu?
Kita semua mencari nafkah di Beishi. Kita akan selalu bertemu. Simpanlah sedikit muka agar tidak canggung saat bertemu lagi nanti. Benar kan, Kak? Keluarga Lin dan keluarga Shen, kami tidak perlu bertemu. Usir mereka. Lin Yusin, jangan senang dulu. Aku dan Cuksu akan segera bertunangan. Percuma saja, kamu iri sampai muntah darah. Pergi, 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 pergi. Kalian tahu kami ini siapa? Berani-beraninya mendorong kami seperti ini? Di Beishi ini, siapa yang bisa menandingi keluarga Lin? Aku tidak peduli kalian siapa. Cepat pergi dari sini. Jika kalian masih berani berlama-lama di sini, kami akan menggunakan tongkat. Kau. Ibu jangan khawatir. Lin Yuxin sekarang tidak mengenali siapa-siapa. Itu tidak masalah. Aku masih memiliki pernikahan dengan Cuksu. Selama aku menikahi Cuksu, keluarga Shen kita pasti tidak akan jatuh miskin. Benar? Crow, kamu adalah penyelamat Tuan Ji. Dia pasti akan membalas budi itu. Kamu harus benar-benar memenangkan hati Tuan Ji. Setelah kamu menikah dengannya, kita lihat bagaimana keluarga Lin bisa sombong. Lin Yuxin, aku akan mengingat dendam hari ini. Giliranmu. Direktur Lin, aku benar-benar terhasut oleh mereka. Direktur Lin, serahkan saja orang ini kepadaku untuk diurus. Hari ini adalah hari ulang tahun Nona Muda. Anda temani Nona Muda dengan baik. Xin, ada apa denganmu? Kakak, apakah kalian takut aku akan menjadi seperti Shen Kero, seorang yang mata duitan? Makanya kalian menyembunyikannya dariku? Xin, kami salah dalam hal ini. Tapi keluarga Lin mendidik anak-anaknya, semua berdasarkan kemandirian. Ayah dan ibu juga tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Xin, jangan meragukan dirimu sendiri. Kau sangat baik. Ini adalah putri kecilku, Lin Yuxin. Xin tidak berada di sisi kami sejak kecil. Sekarang dia kembali. Aku sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan perusahaan terbesar keluarga Lin kepada Xin untuk dikelola. Tidak bisa, aku tidak punya pengalaman mengelola perusahaan. Ada kakakmu. Kau tidak perlu khawatir. Ya, urusan bisnis, kakak akan membantumu mengurusnya bersama. Kakak Xin tidak terlalu berguna, hanya tahu cara menghasilkan uang. Kartu ini untukmu, kalau tidak cukup, minta lagi pada kakak. Xin. Tampan sekali. Xin, ini hadiah ulang tahun dariku, kakak keduamu, sebuah perusahaan hiburan. Setelah ini jika kau ingin melihat pria tampan, pergilah ke perusahaan ini. Kakak kedua, mungkinkah kau benar-benar aktor terkenal Lin Ge? Aku benar-benar bodoh, aku tidak menyadarinya. Ergemu, beberapa waktu lalu demi merasakan pengalaman hidup, mengubah penampilannya sepenuhnya. Tidak heran kamu tidak mengenalinya. Xin adalah permata keluarga Lin yang paling berharga. Kakak ketiga akan memberikanmu 2 pengawal. Mulai sekarang kalian berdua bertugas khusus melindungi Nona Muda. Jika terjadi sedikit saja masalah, kalian akan menanggung akibatnya. Siap, Mayor Jenderal. Xin, ini hadiah yang ibu siapkan untukmu. Gelang giok hijau imperial yang nenekmu berikan kepada ibu. Gelang giok hijau imperial. Kulit Xin putih, pasti terlihat cantik saat dipakai. Ya ampun, apakah aku sedang bermimpi? Ini sungguh membahagiakan sekali. Ada hadiah dariku juga. Dan ini hadiah dariku. Ji Cuksu, kenapa dia datang? Kenapa kamu datang? Saya dengar hari ini adalah hari ulang tahun Nona Lin. Saya datang secara khusus untuk memberikan ucapan selamat. Dan juga untuk kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya, saya meminta maaf kepada Nona Lin. Tuan Ji terlalu berlebihan. Waktu itu dapur pribadi Lin, Tuan Ji masih bersedia membantu. Saya yakin Tuan Ji adalah orang yang jujur. Sejujurnya, justru saya yang berutang budi pada Tuan Ji. Jika Nona Lin ingin berterima kasih, tolong ajak saya makan. Saya tidak pilih-pilih makanan, apapun boleh. Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk mencari gara-gara demi Shen Kero? Itu hanya kesalahpahaman. Saya dan keluarga Shen, dari awal sampai akhir tidak memiliki hubungan apapun. Nona Lin, selamat ulang tahun. Saya ada urusan di perusahaan, saya pergi dulu. Bukankah ini kalung pusaka nasional yang diperebutkan dalam dunia lelang? Tuan Ji, hadiah ini terlalu berharga. Apakah pantas diberikan kepada Xin? Hanya Nona Lin yang pantas mendapatkan kalung berharga seperti ini. Kenapa saat melihatnya, saya merasakan perasaan yang akrab. Seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Asisten Sen, kenapa datang selarut ini? Apakah Cuksu ingin bertemu denganku? Tuan Direktur menyuruh saya datang untuk mengirimkan sesuatu, sekalian menyampaikan beberapa hal kepada Nona Shen.
Anak ini, Chuksu, sungguh, tidak perlu terburu-buru bertunangan. Larut malam begini, asisten San masih harus repot-repot datang. Direktur Shen, jangan salah paham. Direktur Ji meminta saya datang untuk membatalkan pertunangan dengan Nona Shen. Apa? Apa? Kakak Chuksu akan membatalkan pertunangan kita? Kenapa? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Crow adalah penyelamat Chuksu. Mengapa tiba-tiba dibatalkan? Itu harus ditanyakan kepada Nona Shen sendiri. Pesan yang Direktur Ji sampaikan kepadaku, sudah kusampaikan. Ini adalah kompensasi dari Direktur Ji untuk Nona Shen. Aku harap keluarga Shen tidak akan membicarakan hal buruk di depan orang luar dan merusak reputasi Direktur Ji kami. Permisi. Pasti Lin Yuxin. Pasti dia yang mengatakan hal yang tidak-tidak kepada kakak Chuksu. Dasar tidak berguna. Setelah 20 tahun lebih, kamu tidak menyadari bahwa keluarga Lin adalah orang terkaya? Jika kamu tahu lebih awal, harta keluarga Lin saat ini pasti sudah menjadi milik kita. Keluarga Lin menjagaku seperti menjaga maling. Bagaimana aku bisa tahu kalau keluarga Lin adalah orang terkaya? Baik, baik, baik. Hari ini kamu berlutut di sini. Tanpa izinku, kamu tidak boleh bangkit. Aku sangat marah. Lin Yuxin, aku tidak akan melepaskanmu. Adik Crow, apakah kamu sudah berubah pikiran dan mau berbesanan denganku? Jangan bercanda. Saya datang hari ini untuk memberitahumu kabar gembira yang pasti akan membuatmu senang. Kabar gembira apa? Tuan Ji, Anda mau makan apa? Bagaimana kalau kita pesan makanan dulu? Saya ingat, Nona Lin tidak suka daun ketumbar, ya? Bagaimana dia tahu kalau aku tidak makan daun ketumbar? Nona Lin, tidak perlu terkejut. Saya dan kakakmu sudah berteman selama bertahun-tahun, jadi saya tahu. Mari kita pesan. Apa? Katamu Lin Yuxin itu, putri sulung keluarga Lin? Benar. Selama kamu mendapatkan Lin Yuxin, kekayaanmu akan datang. Tapi, keluarga Lin adalah yang terkaya. Bagaimana mungkin mereka akan menikahkan putri sulung keluarga Lin denganku? Lagi pula, Tenang saja. Aku punya cara untuk membuatmu mendapatkannya. Hari ini adalah kesempatan terbaik. Pelayan di sini adalah orangku. Nanti, pelayan akan menyajikan anggur merah untuk Lin Yuxin. Dan ada sesuatu yang istimewa di dalam anggur itu. Ini milikmu. Aku ada di kamar sebelahmu. Tunggu sampai besok pagi, aku akan menghubungi wartawan. Setelah itu, kamu akan bisa dengan mudah menjadi menantu orang terkaya. Silakan menikmati hidangannya. Terima kasih atas bantuan Tuan Ji. Kalau tidak, dapur pribadi Lin mungkin akan kehilangan reputasinya. Tuan Ji, saya bersulang untuk Anda. Chen Crow, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi, jika kau sampai merencanakan sesuatu pada Lin Yuxin, aku tidak akan berbelas kasih. Kenapa perasaanku tidak enak? Lin Yuxin, Aku merasa sangat panas. Apakah aku mabuk? Lin Yuxin. Sekarang, tinggal kita berdua yang menentukan. Jika ini berhasil, kau akan menjadi menantu orang terkaya. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tenang saja, aku sering bergaul di klub malam. Dijamin aku akan melayani Lin Yuxin dengan sangat nyaman. Kakak Chuksu, kita akhirnya bisa bersama. Chen Crow, ini akibat yang kau cari sendiri. Sungguh kecantikan yang luar biasa. Mulai sekarang, aku akan menjadi menantu orang terkaya. Nikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa batas. Kamu, bagaimana bisa? Kamu dan Shen Crow berani sekali. Berpikir bisa mengakali aku dan Xin Xin. Direktur Ji, dengarkan aku. Aku tidak pernah berpikir untuk mengakali Anda dan Nona Lin. Itu Shen Crow. Dia yang memaksaku melakukan ini. Mau mencoba memperbaiki kesalahanmu? Asal Direktur Ji bisa memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kalau begitu,
Pergilah ke kamar sebelah. Apa yang Shen Crow suruh kamu lakukan pada Lin Yuxin, lakukanlah padanya. Sekarang keluarga Shen sudah menjadi target Ji Chuksu. Jika aku tidur dengan Shen Crow, aku pasti akan terseret masalah keluarga Shen. Sepertinya Tuan Liu kurang bersedia. Aku bersedia, Direktur Ji. Aku akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kalau begitu, pergilah. Jangan coba-coba macam-macam denganku. Aku akan menugaskan orang untuk berjaga di depan pintu. Jika tidak ada pergerakan, kamu tahu konsekuensinya. Panas sekali. Lin Yuxin, kenapa kamu masih sama seperti dulu? Tidak waspada terhadap siapapun. Lepaskan. Lin Yuxin, lihat baik-baik siapa aku. Ji Chuksu. Lepaskan. Lin Yuxin, ini pilihanmu sendiri. Ying Dilin, Ada apa? Kenapa terburu-buru sekali? Nona mengirim pesan, memintamu membawa wartawan untuk memergoki mereka. Adikku ini akhirnya mengingatku. Beritahu semua kalangan wartawan di Jingcheng, jika mereka tidak datang, mereka tidak usah berpikir untuk meliput beritaku lagi setelah ini. Baik, lalu bagaimana dengan syuting hari ini? Urusan di dunia ini tidak lebih penting dari urusan adikku. Ayo. Bagus. Kamu bisa minta orangmu untuk memberitahu Nyonya Shen agar datang. Katakan saja Direktur Ji dan Shen Kero ada di dalam. Baik. Nona Shen mengutus saya untuk memberitahu kedua orang tua bahwa dia sudah mendapatkan Direktur Ji. Mereka ada di hotel sekarang. Apa yang kamu katakan ini benar? Benar. Nona Shen meminta Nyonya Shen cepat-cepat pergi ke hotel dan membuat masalah ini jadi besar. Dengan begitu, meskipun Direktur Ji tidak ingin menikah, dia tetap harus menikahi Nona Shen. Nyonya harus segera ke sana. Baik, saya akan segera pergi. Crow ini benar-benar punya cara. Sampai memanggil wartawan, Ji Chushu bahkan sulit untuk tidak bertanggung jawab. Cepat lihat, cepat lihat. Berita besar yang mengejutkan. Berita besar yang mengejutkan. Direktur Ji, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini pada Crow? Crow, kamu seorang gadis muda yang masih polos, dihancurkan begitu saja. Bagaimana kamu akan menikah nanti? Direktur Ji, Anda harus bertanggung jawab atas Crow. Kalau tidak, saya akan melakukan hal ekstrem. Direktur Ji, bukankah saya dan Ji Chuksu, Mama, saya dan Chuksu, saling menyayangi dengan tulus? Setujui saja pernikahan saya dengan Chuksu, ya? Lin Yuxin. Lin Yuxin, meskipun kamu adalah penyelamat Ji Chuksu, tapi apa bedanya? Posisi Nyonya Ji ini hanya milikku. Direktur Ji, Anda dan Kero sudah seperti ini. Dengan begitu banyak orang yang hadir hari ini, Anda tidak akan bisa mengelak lagi. Cepat keluar. Di bawah kesaksian para wartawan, kita, dua keluarga, akan berunding untuk menentukan pernikahan ini. Kami hanya punya Kero, satu-satunya putri kami. Jika hari ini Anda tidak memberikan status kepada Crow, kami berdua akan melakukan hal ekstrem. Ini bukan. Kenapa kamu? Shin, kamu sudah bangun. Beraninya dia menjebakku. Kakakku tahu, ini tidak akan membiarkanmu lolos. Kaulah yang memaksaku. Aku punya bukti. Tenanglah, Lin Yuxin. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Benarkah? Karena akulah yang memaksamu, aku pasti akan bertanggung jawab atasmu. Jangan khawatir, aku akan kembali dan membicarakan hubungan kita dengan ayah dan ibu, memberimu status yang jelas. Kenapa aku tiba-tiba? Apalagi yang terjadi? Kita berdua dijebak oleh Shen Krao. Seharusnya yang ada di sini adalah Liu Xiaohui. Aku mengerahkan tekadku yang kuat untuk bangun, baru bisa datang menyelamatkanmu. Tapi kamu malah... Jangan katakan lagi. Sebenarnya,
Aku senang Sinsin mau memberiku status. Aku sangat senang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk senang-senang. Karena kita harus pergi menginterogasi si Biang Kerok. Ternyata dia cukup tampan, tidak rugi juga. Shen Kero, ternyata tipe seperti ini yang kamu suka, ya? Sungguh tak terduga. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah seharusnya kamu ada di kamar Lin Yuxin? Bagaimana bisa? Shen Kero, kamu berani sekali merencanakan sesuatu melawan Sinsin. Di mana Sinsin? Karena aku sudah tahu rencana jahatmu lebih dulu. Shen Kero, demi posisi Nyonya Ji, kamu tega menggunakan cara-cara serendah ini? Apa kamu tidak berpikir? Apakah kamu pantas mendapatkan posisi itu? Chuksu, dengarkan penjelasanku. Shen Kero, perangkap yang kamu pasang sendiri, tidak menyangka, kamu malah menjadi korban dari rencanamu. Ini semua adalah karmamu. Lin Yuxin, ulahmu kan? Kamu yang menjebakku. Jangan menganggap orang lain seburuk dirimu. Apa yang ingin kamu dapatkan, dan apa yang ingin kamu hancurkan, hanya dirimu sendiri yang paling tahu. Shinshin, jangan marah. Serahkan padaku untuk mengurusnya. Tenang saja. Kamu merebut semua dialogku. Mereka tidak akan bisa lolos satupun. Shen Crow telah menanam kejahatan. Kirim dia ke kantor polisi, biar polisi yang menanganinya. Keluarga Shen tidak akan ada lagi di Beishi mulai sekarang. Chuksu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sejak hari kamu membohongiku, kamu seharusnya sudah memikirkan akhir seperti apa yang seharusnya kamu dan keluarga Shen terima. Ternyata begini rasanya dilindungi. Apa yang kamu lakukan pada Shinshin? Erge, lepaskan. Erge, masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Lepaskan. Shinshin, jangan ikut campur. Hari ini aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Akulah yang memaksa Jicuksu. Akulah yang memaksanya. Apa? Shinshin? Kamu bilang? Kamu memaksanya? Kita berdua diberi obat perangsang oleh Shenkero. Jicuksu yang berbaik hati menyelamatkanku. Tapi aku harus bertanggung jawab pada Jicuksu. Itu, ayah, ibu, bagaimana pendapat kalian? Sinsin benar. Karena Sinsin yang mengambil inisiatif, maka kita harus bertanggung jawab pada Tuan Muda Klan Ji. Ayah. Musen, duduklah. Berteriak-teriak di depan tamu, sungguh tidak sopan. Xiaoji, apakah ada makanan yang tidak bisa kamu makan? Ibu akan memasak untukmu. Tante akan memasak untukmu. Tidak ada. Saya makan apa saja. Terima kasih, Tante. Kenapa masih duduk di sini? Cepat bantu ibumu memasak. Bu, aku tahu betul bocah dari keluarga Ji ini. Meskipun dia sedang terpengaruh obat, bukan Sinsin yang bisa memaksanya. Betul. Menurutku, bocah dari keluarga Ji itu memang tertarik pada Sinsin. Jadi terima saja apa adanya. Mungkin begitu, tapi kulihat Shinshin sepertinya juga tertarik pada bocah keluarga Ji itu. Kalian juga menyadarinya. Menurutku mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Adikku, Lin Ziye, harus dimanja seumur hidup di rumah ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan bocah keluarga Ji itu mendapatkannya begitu saja? Benar. Manusia pada akhirnya akan menua. Ketika kalian semua pergi, siapa yang akan menjaga adik kalian? Bocah keluarga Ji itu baik, dia sangat peduli pada adik kalian. Itu sudah cukup. Shinshin, kau tidak gugup sampai tidak mau bertanggung jawab padaku, kan? Siapa yang gugup? Lagi pula, aku adalah seorang yang berpegang teguh pada prinsip. Satu janji yang berpegang teguh tidak akan ditarik kembali. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Baguslah. Ayo. Ini kakekku. Halo, Kek. Silakan duduk. Wajahmu mirip dengan seseorang yang kukenal dulu. Siapa namamu? Kakek. Namaku Lin Yuxin. Kau cucunya? Sudah sebesar ini? Cucu siapa ya? Aku lupa memberitahumu. Kakekku dan nenekmu adalah kenalan lama. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Status keluarga Jiang begitu terhormat. Kau menolak putri keluarga Jiang, dan sekarang kau membawa wanita seperti ini? Wanita seperti apa? Apakah dia Nyonya Jiang Ziwan,
yang menempati kamar ayahku, bahkan sebelum 3 bulan ibuku meninggal? Anak nakal, bagaimana caramu bicara? Dia adalah ibu tirimu. Sudah, aku sangat puas dengan cucu menantu ini. Jika kau tidak suka, sebaiknya kau pergi dari sini. Jangan melihatnya. Sepertinya hubungan Ji Cuksu dengan orang tuanya kurang baik. Cuksu, ya, kapan kamu berencana menikah? Saya sudah tidak sabar ingin menggendong Cicit. Kakek, saya juga ingin cepat-cepat bertunangan. Tapi Yuxin, Saya siap saja. Bagus, bagus. Kalau begitu, Kakek Ji, saya datang menjenguk Anda. silakan duduk. Bibi, Wah, kapan kamu pulang dari luar negeri? Jangan-jangan dia teman masa kecil Ji Cuksu, ya? tenang saja, saya tidak ada perasaan apa-apa padanya. Kakek Ji. Siapa nona ini? Aduh, saya saking gembiranya sampai lupa. Ini pacar Cuksu. Halo, nama saya Lin Yuxin. Nama saya Jiang Getong, putri tertua keluarga Jiang, dan juga teman sejak kecil Cuksu. Wah, dia langsung menantang saya. Saya tahu, Cuksu pernah membicarakan kamu kepada saya. Saya harap Nona Jiang hati-hati dalam bicara. Jangan sampai tunangan saya salah paham. Sudah, waktu sudah larut, Tang. Siapkan makan malam. Seorang wanita yang tidak dikenal, berani-beraninya merebut Cushu dariku. Nanti akan saya tunjukkan betapa saya mengenal Cushu. Saya dan Cushu memang pasangan yang serasi. Kakek Ji, ini adalah daging babi masak kecap yang paling kakek sukai. Makanlah yang banyak. Untung ada kamu, nak, yang ingat apa yang kakek suka makan. Tidak seperti anak nakal, Ji Cushu, yang jarang pulang ke rumah. Ji Cushu pernah bilang kepada saya, kakek Ji punya 3 penyakit tinggi. Jiang Getong sengaja menyajikan daging babi masak kecap untuk kakek Ji. Jelas-jelas ini adalah upaya untuk mengintimidasi saya. Kakek punya darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol. Sebaiknya kurangi makan daging babi masak kecap ini. Kakek Ji baru saja berselera makan, kamu malah mengganggu kakek Ji makan? Apa niatmu? Cukup. Cuksu, jangan marah. Nona Lin ini tidak mengerti keluarga Ji, dan tentu saja tidak tahu apa kesukaan kakek Ji. Maksudku sudah cukup. Kamu datang sebagai tamu ke keluarga Ji, tapi tidak menaati peraturan keluarga Ji, bahkan mengadu domba hubunganku dengan tunanganku. Apa niatmu? Cuksu, maafkan aku, baru saja aku salah bicara, aku minta maaf. Aku hanya sudah lama tidak bertemu kakek Ji, hanya ingat dia suka makan daging babi rebus, jadi aku tidak memikirkan hal itu. Ji Cushu tidak akan menerimanya kan? Sin, apakah kamu cemburu? Menarik. Cuksu, ini semua makanan kesukaanmu, cepat makan. Selesai. Aku makan dulu, nanti aku ambilkan lagi untukmu. Pelayan Tang, berikan makanan ini kepada Lau Huang. Siapa Lau Huang? Anjing. Penjaga keluarga Ji. Ji Cuksu, jangan keterlaluan. Saya bisa bersikap keterlaluan, Nona Jiang. Nona Jiang tahu betul bahwa Xin adalah tunangan saya, namun di depan Xin, Anda terus-menerus memprovokasi. Sekarang Nona Jiang bilang saya yang keterlaluan? Saya sudah mencintai Anda selama belasan tahun. Anda tidak bisa melakukan ini kepada saya. Saya tegaskan di sini, jika Nona Jiang masih berani mengganggu saya dan mengaku sebagai istri pemimpin keluarga Ji, hal yang 1000 kali lebih keterlaluan dari ini, bisa saja saya lakukan. Tapi bukankah seharusnya saya, yang tumbuh besar bersama Anda, segala sesuatu harus ada prioritasnya. Apa hak Lin Yuxin? Apakah dalam aturan keluarga Jiang, tidak ada moralitas dan martabat? Kakek Ji, saya merasa kurang sehat. Saya permisi dulu. Getong, saya datang hari ini ingin bekerja sama dengan Anda. Kerja sama apa yang bisa saya lakukan denganmu? Anda adalah ibu tiri Cuksu. Bagaimana Anda memperlakukan Cuksu saat kecil? Saya melihat semuanya. Menurutmu, saya akan bekerja sama dengan orang yang tidak disukai Cuksu? Saya tahu apa yang Nona Jiang inginkan. Tapi dengan sifat Cushu, apakah Nona Jiang berpikir dia akan berubah pikiran dan menikahi Nona Jiang? Sejak kecil saya sudah sangat baik pada Cuksu. Saya yakin, suatu hari nanti dia akan melihat kebaikan saya. Saya melihat Cuksu tumbuh besar. Apakah Nona Jiang merasa Anda bisa lebih mengenal Cuksu daripada saya? Jujur saja, Nona Jiang, ketika Cuksu membawa Lin Yuxin pulang ke kampung halaman, dia sudah memutuskan untuk bertunangan dengan Lin Yuxin. Waktunya lusa. Jangan-jangan Nona Jiang belum menerima kabar itu, ya? Apa katamu? Cuksu benar-benar akan bertunangan dengan wanita itu? Dia sudah gila? Saat ini dia ingin memantapkan posisinya. Sebagai penguasa keluarga Ji, dia hanya bisa mengandalkan keluarga Jiang saya. Dia tidak mungkin tidak memikirkan hal ini. Umpan sudah dimakan. Siapa bilang tidak? Tapi Cuksu masih muda.
hal-hal yang dia pertimbangkan tidak menyeluruh. Namun Nona Jiang, Anda sudah terbiasa melihat cara-cara kalangan atas sejak kecil, Anda harus membantu Cukshu. Kalau tidak, keluarga-keluarga cabang keluarga Ji, cepat atau lambat akan menghabisinya, sepenuhnya. Lalu, katakan padaku apa yang harus dilakukan? Di pesta pertunangan, jika wanita murahan itu menghilang atas nama membatalkan pernikahan, lenyap, sebagai keluarga terpandang, keluarga Ji, agar tidak menjadi bahan tertawaan publik, menurutmu apa yang akan terjadi? Aku akan hadir di acara itu mengenakan gaun pengantin, sebagai tunangan Cuksu. Benar, di depan umum, Anda sudah memiliki perjanjian pernikahan, dan Anda juga menyelamatkan muka keluarga Ji. Pada saat itu, gelar nyonya keluarga Ji ini, bukankah itu sudah pasti? Bagus. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya, bahwa perhitunganmu sangat cermat? Menikah di rumah tangga bangsawan, hidup tidak semudah itu, kan? Setidaknya, Anda harus mempelajari sesuatu, bukan? Nona Jiang, semoga kerjasama ini berhasil. Semoga kerjasama ini berhasil. Istri Cuksu haruslah aku. Kali ini aku akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Penguasa keluarga Ji di masa depan, haruslah putraku. Apa aku cantik hari ini? Nona, Anda selalu cantik kapanpun. Siapa yang mengizinkanmu menatapku dengan tatapan seperti itu? Hanya Cuksuku yang berhak menatapku seperti ini. Berlutut. Nona, Anda seharusnya menjadi burung phoenix di langit. Anda tidak seharusnya menyia-nyiakan masa muda demi orang seperti Ji Cuksu. Nona, hentikanlah. Aku akan membawamu kembali ke Inggris dan menjalani kehidupan yang Anda sukai. Maukah? Apa hakmu membicarakan Cushu? Ingat, kau hanyalah seekor anjing peliharaanku. Jika saja dulu aku tidak kasihan padamu, kau bahkan tidak tahu di mana kau akan dikuburkan hari ini. Ternyata di dalam hatinya, aku hanyalah seekor anjingnya. Wow, apa yang sebenarnya engkau harapkan? Dengar baik-baik, tugas hari ini harus berhasil, tidak boleh gagal. Jika kau gagal, kau tidak perlu menemuiku lagi. Baik. Cuksu, aku akan datang untuk menikahimu malam ini. Kau senang? Kenapa kamu kemari? Aku datang untuk melihat tunanganku. Sin, kamu cantik sekali. Kenapa? Biasanya aku tidak cantik, ya? Cantik. Aku ingin segera membawamu pulang dan melaksanakan kewajiban suami istri. Masih ada orang di sekitar kita loh. Sin. Aku pikir siapa yang begitu tidak peka? Ternyata ibu tiriku yang tidak tahu malu itu. Meskipun aku ibu tirimu, tapi aku benar-benar menyayangimu. Loh, sekarang kamu akan menikah, maka Sin adalah menantuku. Aku memberikan hadiah pernikahan kepada menantuku. Apa itu juga tidak boleh? Tidak butuh. Cepat pergi. Jangan sampai aku melihatmu malam ini. Cukshu, kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sudah masuk keluarga Ji selama bertahun-tahun. Meskipun tidak berjasa, aku sudah berusaha keras. Meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Apa-apaan sih tante ini? Tante adalah ibu tiri Cuksu, dan nantinya juga akan menjadi keluarga saya. Cuksu memang kurang peka. Jadi saya terima hadiah ini. Sin memang sangat pengertian. Terima kasih, Tante. Ji Cuksu menikahimu, itu adalah keberuntungan baginya. Biar Tante pakaikan kalung ini untukmu. Tante tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Tante akan keluar untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi banyak hal yang harus diurus di acara pertunangan. Cuksu, apa yang kamu khawatirkan? Seseorang yang hanya ingin menempatkan putranya di posisi pemegang kekuasaan keluarga Ji, apakah mungkin dia berhati baik? Kalung ini mungkin bermasalah. Aduh, bagaimanapun juga, ini adalah pemberian langsung dari ibu tirimu. Kita tidak enak kalau menolak niat baiknya, kan? Lagi pula, ada kamu dan kakak yang menjagaku. Bahkan jika dia benar-benar punya niat buruk, saya yakin dia tidak akan punya kesempatan. Ji Cuksu, malam ini kamu harus mati.
Nona besar Jiang memang cantik sekali ya. Tapi apa penampilannya malam ini? Tidak terlalu mencolok. Siapa yang tidak tahu bahwa Nona besar Jiang dan Direktur Ji sudah dijodohkan sejak kecil? Sekarang Direktur Ji akan menikahi wanita lain? Apakah Nona besar Jiang akan diam saja? Berarti, Nona besar Jiang datang ke sini untuk menggagalkan pernikahan? Aku rasa masalahnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Lihat saja nanti, calon istri Direktur Ji akan celaka. Semua sudah diatur, malam ini tidak akan ada lagi Lin Yuxin. Hanya akan ada nyonya utama keluarga Ji, Jiang Getong. Itu dia calon istri Direktur Ji. Kenapa menurutku dia lebih cantik dari Nona besar Jiang? Pantas saja Direktur Ji menolak Nona besar Jiang dan tetap memilih untuk menikahinya. Biar kau menikmati sorotan sebentar. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang namanya Lin Yuxin. Kakek buyut Ji telah tiba. Silakan duduk, silakan duduk. Kakek Ji, Kakek Ji. Sin kita ini kalau pakai baju ini kelihatan makin cantik. Gaun ini dipilihkan langsung oleh Cuksu untukmu. Ya. Sin saya cantik pakai apa saja. Baiklah, pesta pertunangan akan segera dimulai. Cuksu, bawa Sin bersiap-siap sebentar. Baik. Ayo. Sin, makanlah sedikit ini dulu. Upacaranya mungkin akan berlangsung lama. Tidak baik kalau perutmu kosong. Enak-enak. Cuksu, Nona Jiang, saya ingat pernah bilang padamu, kalau Nona Jiang masih bersikap tidak tahu malu, datang untuk menggangguku, jangan salahkan saya kalau saya tidak menghiraukan lagi persahabatan antara keluarga Ji dan keluarga Jiang. Cuksu, saya datang hari ini untuk mengucapkan selamat atas pertunanganmu dengan Nona Lin. Saya sudah melupakan semua yang lalu. Kenapa kamu berpikir tentang saya seburuk itu? Nona Jiang jangan tersinggung. Cuksu, memang seperti itu. Terima kasih Nona Jiang atas doa restu untuk kami. Memang Nona Lin sangat berjiwa besar. Saya bersulang untukmu. Saya doakan kamu dan Cuksu hidup rukun selamanya sampai tua bersama. Matamu buta ya? Maaf Nona Jiang, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa kalau roknya kotor, ganti yang lain saja. Saya temani kamu. Tidak apa-apa, saya bisa pergi sendiri. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Aku bersulang untukmu. Semoga kau dan Cuksu dipersatukan selamanya, sampai tua nanti. Ternyata, mereka semua bekerja sama. Sudah selama ini, mengapa Sin belum juga keluar? Cuksu, proyek ini, Cuksu. Kakek lanjutkan saja. Mengapa Sin belum juga kembali? Kakek, izinkan aku permisi sebentar. Aku harus pergi melihat Sin. Cuksu, proyek ini sangat penting. Apakah kau akan pergi sekarang? Ini hanya proyek kecil. Tidak ada apapun yang sebanding, tidak ada yang lebih penting daripada Sin. Pemegang kekuasaan keluarga Ji tidak boleh memiliki kelemahan. Ji Cuksu, pada akhirnya kau kalah. Semua ini akan segera berakhir. Sin, apa kamu sudah selesai ganti baju? Sin? Di mana Sin? Dia pergi kemana? Saya tidak melihat Nona Lin. Tadi, hanya ada petugas kebersihan yang datang ke sini, mendorong tempat sampah besar. Selain itu, saya tidak tahu apa-apa lagi. Kakak ketiga, ada masalah. Sin diculik. Cuksu, kamu mau pergi kemana?
Upacara akan segera dimulai. Jika sesuatu terjadi pada Xin, aku akan membuat kalian semua di keluarga Jiang hancur bersamanya. Siapa kamu? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah kamu telah membuat Getong sedih. Jadi kamu harus mati. Getong? Mungkinkah orang ini? Kamu menyukai Jiang Getong? Kamu menyukai Jiang Getong? Kalau kamu memang menyukai Jiang Getong, kamu pasti tahu apa tujuannya menyuruhmu membunuhku, bukan? Apa kamu tega melihat dia menikah dengan orang lain? Aku tidak percaya kamu bisa semurah hati itu. Diam. Akui saja. Kamu ingin menikahi Jiang Getong. Kamu sangat cerdas. Tapi orang yang cerdas seringkali mati lebih cepat. Kamu mati-matian berkorban untuk Jiang Getong, tapi dia hanya menganggapmu bidak. Apakah itu sepadan? Mencintai seseorang, bukankah itu berarti harus memberikan segalanya untuknya? Jika aku mati, kamu pasti akan mati, dan Jiang Getong pun tidak akan selamat. Jika aku mati, Ji Cusu tidak hanya akan membunuhmu, seluruh keluarga Jiang akan ikut binasa. Bahkan, Jiang Getong pun tidak akan selamat. Apa kamu rela membiarkan Jiang Getong mati? Dengan hubungan baik antara keluarga Ji dan keluarga Jiang, Ji Cuxu tidak akan berani melakukan apapun pada Getong. Aku adalah wanita yang paling penting bagi Ji Cuxu. Jika aku mati, dia pasti akan melawan keluarga Jiang mati-matian. Keluarga Ji adalah keluarga tua yang sudah ratusan tahun. Keluarga Jiang di hadapan keluarga Ji hanyalah seperti semut kecil. Tebakan Nona Lin cukup tepat. Hanya saja, tujuan kami yang sebenarnya bukanlah kamu. Bibi Jiang, bagaimanapun juga Cuxu adalah kerabatmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kerabat? Dia sangat membenciku dan sangat berharap aku mati. Sekarang, tinggal menunggu Ji Cuxu terpancing. Anakku adalah satu-satunya keturunan sah keluarga Ji dan satu-satunya pemegang kekuasaan. Jadi, sejak awal kalian tidak mengincarku. Yang kamu inginkan adalah kematian Ji Cuxu. Benar. Aku pura-pura setuju pada Getong untuk membunuhmu hanya untuk memegang titik lemah Ji Cuxu. Selama kamu ada di tangan kami, dia pasti akan datang. Kalian tidak akan berhasil. Kamu yakin? Area di sekitar sini sudah dipasangi banyak peledak. Begitu aku menekan tombol di tanganku, semua yang ada dalam radius 10 km akan mati. Dia datang. Ada bahan peledak di sekitar sini. Yang paling tidak aku takuti adalah bahan peledak. Tenang saja, para saudaraku ini. Membongkar bahan peledak, itu adalah keahlian mereka. Jangan khawatir, Mayor Jenderal. Kami pasti tidak akan mengecewakan dan menyelamatkan Nona. Pergi. Kau tunggu di sini, aku akan masuk dan melihat. Tunggu. Kalau begitu aku ikut denganmu. Tidak bisa. Jika dua orang pergi bersama, itu akan terlalu mencolok. Jika ada kabar, aku akan menghubungimu terlebih dahulu. Jiang Ziwan, aku tahu kau ada di sini. Cepat keluar. Cuxu, kau masih sepintar saat kau kecil, ya? Di mana Xin? Mau tahu? Jika kau mau tahu, masuklah bersamaku. Sepertinya hal yang paling Ji Cuxu pedulikan masih Lin Yuxin. Demi melindunginya, dia rela menghadapi bahaya. Panggil orang. Aku sudah tahu sejak awal, targetmu adalah aku. Sejak kau menikah ke keluarga Ji, kau sudah merencanakan segalanya untuk Ji Wanfeng, agar dia bisa menduduki posisi pemimpin keluarga Ji. Kau benar. Semua ini akan segera berakhir. Bertindak. Lepaskan Xin. Asal kau menurut dan menerima nasibmu, aku bisa bermurah hati dan melepaskannya. Tangkap mereka. Baik. Xin. Ji Cuxu, jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Ji Cuxu,
Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Apapun yang kau mau, aku bisa memberikannya padamu. Lepaskan dia. Yang aku inginkan adalah nyawamu. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Aku hanya perlu menekan tombol yang ada di tanganku. Kita semua akan mati di sini. Ji Chushu, melihat wanita yang kau cintai di hadapanku, tapi kau tidak bisa memeluknya, apakah kau sangat menderita? Bekas luka di wajahmu, pasti karena melindungi Jiang Getong, bukan? Sayang sekali, Jiang Getong hanya menganggapmu sebagai anjing di sisinya, yang bisa dibuang kapan saja. Diam. Gedong benar-benar peduli padaku. Aku sudah berada di sisi Gedong selama lebih dari 10 tahun. Gedong pasti peduli padaku. Kalau bukan karenamu, aku dan Gedong sudah bersama sejak lama. Yang dicintai Jiang Getong hanyalah kekuasaan. Dari awal hingga akhir, dia hanya menganggapmu sebagai pion belaka. Diam. Jika kau bicara lagi, aku akan... Kalian semua harus mati hari ini. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tangkap dia. Baik. Aku jelas-jelas sudah menanam banyak bom di sini. Sekali aku ledakan, tempat ini akan menjadi abu. Hanya sebatas semut rendahan. Berani bermain-main dengan bom di depan Jenderal Pelindung Negara? Apa kau terlalu meremehkanku? Kau ternyata adalah... Berani menyentuh Sin. Kau mencari mati. Bawa dia pergi. Sin, kau tidak apa-apa? Aku kira, aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Maafkan aku. Ini salahku. Kami datang bersama-sama untuk menyelamatkan Sin. Kenapa Sin tidak memelukku? Getong, keluarga Jiang kalian agak keterlaluan. Kakek Ji, apa maksud perkataanmu itu? Jangan-jangan si tua bangka ini tahu sesuatu? Orang yang berpura-pura tidur tidak akan bisa dibangunkan. Ayo, tangkap dia. Baik. Kakek Ji, apa yang kakek lakukan ini? Saya menganggapmu sebagai cucu saya sendiri, tapi kamu malah ingin mencelakai cucu menantu saya tepat di hadapan saya. Apa kamu pikir saya sudah tua dan pikun? Ayah, kami dan keluarga Jiang sudah berteman lama, tidak sepadan jika harus bermusuhan dengan keluarga Jiang hanya karena Lin Yuxin. Ini tidak layak. Pilihan saya saat itu benar. Dengan sikapmu yang seperti ini, bagaimana kamu bisa mengurus keluarga Jiang sebesar ini? Kakek Ji, Lin Yuxin pasti sudah dalam masalah sekarang. Daripada bermusuhan dengan keluarga Jiang demi Lin Yuxin, lebih baik kita mengambil kesempatan ini, biarkan Cuksu menikahi saya. Dengan begitu keluarga Jiang dan keluarga Ji akan bergandengan. Beishi ini akan menjadi milik kita berdua. Cuksu dan orang-orang keluarga Lin sudah bergegas ke sana. Keinginan kalian tidak akan terkabul. Kakek Ji, kakek tidak punya bukti. Bagaimana kakek bisa langsung menuduh ini ada hubungannya dengan saya? Kakek sudah tua. Tidakkah kakek memikirkan masa depan Cuksu? Dengan dukungan keluarga Jiang, jalannya akan mulus. Jika suatu hari kakek meninggal dunia, dan kini telah membuat keluarga Jiang marah, cucu kakek juga tidak akan baik-baik saja. Siapa yang kau bilang akan sengsara? Cuksu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Sejak kecil, aku selalu baik kepadamu. Kau harus mempercayaiku. Jiang Getong, semua ini kau yang merencanakannya. Kau ingin lepas tangan sekarang. Sudah terlambat, kan? Kau itu selingkuhan di keluarga Ji. Apa hakmu untuk mengatakan itu padaku? Jelas-jelas kau yang menghasut hubunganku dengan Cuksu. Kau pantas mati saja. Tunggu sandiwara saling menyalahkan yang bagus. Kalian berdua tidak akan bisa lari. Kemari, bawa nona besar keluarga Jiang ini ke kantor polisi. Suamiku, tolong selamatkan aku. Aku melakukan semua ini demi Wan Feng. Cuksu juga putraku. Yang Ziwan, urusanmu menyewa pembunuh bayaran. Kau melakukannya, tidak hanya sekali. Kami menyelidiki 10 tahun terakhir, kau berkali-kali mencelakai Cuksu. Ucapkan selamat tinggal yang baik, kali ini kau masuk, mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Ji Cuksu, semoga hidupmu tidak tenang. Ji Chushu, Lin Yuxin, aku akan menghantui kalian seumur hidupku. Ji Cuksu, Lin Yuxin, kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah membiarkan kalian. Sin, jangan takut, semuanya akan segera berakhir. Paman Ji, lama tidak berjumpa. Astaga, ternyata itu kamu. Bertahun-tahun yang lalu kamu sudah menjadi Taipan. Tiba-tiba kamu menghilang dari pandangan publik. Sekarang klan Lin semakin besar. Generasi muda sungguh mengagumkan. Sungguh mengagumkan. Aku sudah lama tidak mengurus bisnis. Anak sulungku yang mengurusnya. Beberapa anak sekarang jauh lebih sukses dariku.
Tidak kusangka calon besanku memiliki latar belakang yang begitu hebat. Aku yang sudah tua ini tentu saja merasa sangat tertekan. Kakek Ji, tidak apa-apa. Aku memihak kakek. Kamu gadis ini belum menikah, tapi sudah membela orang luar. Dengan keluarga Jiang yang runtuh ini, dan Cuksu menjadi menantu Taipan Lin, jika aku ingin menjadi kepala keluarga Ji sekarang, bukankah akan sangat sulit? Direktur Ji, ada apa? Di rumah tua itu, apakah ada kesempatan untuk meracuni Cuksu? Direktur Ji, apakah Anda berencana? Sekarang di belakang Cuksu ada dukungan dari keluarga Lin. Sayangnya sekarang di belakang keluarga Lin adalah keturunan keluarga Jiang yang sangat kaya raya itu. Beberapa tahun ini, aset yang dikuasai oleh orang tua Jiang itu telah dihancurkan hingga tidak lebih baik dari keluarga Ji. Tetapi keluarga Lin ini, jika bergabung dengan keluarga Jiang, maka itu tidak akan mudah dihadapi. Direktur Ji, jangan khawatir. Serahkan masalah ini kepada saya. Jika bukan karena Anda menyelamatkan hidup saya saat itu, saya pasti sudah lama meninggal. Ingat, racun ini tidak boleh mematikan. Bagaimanapun juga Cuksu adalah putra saya. Cukup membuatnya kesulitan bergerak saja. Itu sudah cukup. Apa sebenarnya yang pelayan Tang ini ingin lakukan? Tidak beres. Direktur Ji dalam bahaya. Ayah saya yang terhormat akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Nona Lin, ini adalah sup untuk menyehatkan lambung yang diminum Tuan Muda setiap hari. Tuan Besar secara khusus meminta saya untuk mengantarkannya, agar diminum oleh Tuan Muda. Kalau begitu pelayan Tang silakan masuk. Cusu, ayo keluar dan minum sup. Pelayan Tang benar-benar bekerja keras, sampai mengantarkan supnya sendiri. Ini semua adalah perintah dari Tuan Besar. Katanya harus melihat Tuan Muda menghabiskan semuanya, agar tubuhnya sehat, dan Tuan Besar bisa segera menimang cucu laki-laki. Dia tidak menyadari sesuatu kan? Cusu, apakah sup ini bermasalah? Sin, sepertinya kali ini kau harus membantuku. Kita adalah satu. Masalahmu adalah masalahku. Ayah kandungku ingin merebut posisiku sebagai pemegang kekuasaan keluarga Ji. Tadi, di dalam sup itu, ada orang yang meracuninya. Sebentar lagi aku akan berpura-pura bahwa racun itu bereaksi. Kau berpura-pura panik dan ketakutan, lalu panggil kakek kemari. Apa? Dia benar-benar ingin mencelakaimu? Sin, jangan takut. Aku sudah minum penawarnya. Racun ini tidak akan melukaiku. Apakah kau ingat yang kukatakan? Selesai. Nyonya Muda, apa yang terjadi ini? Entahlah apa yang terjadi pada Cuksu. Tiba-tiba saja ia memuntahkan banyak darah, lalu pingsan. Aku harus cepat-cepat memanggil kakek kemari. Anakku ini, demi kekuasaan, dia tega mencelakai putranya sendiri. Akulah yang gagal mendidiknya. Kakek, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Cuksu memintaku untuk memanggil kakek agar kita bisa membahas bagaimana seharusnya kita menangani masalah selanjutnya. Cuksu. Cuksu? Cuksu, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Bukankah beberapa hari yang lalu kamu baik-baik saja? Paman Jisusu, jangan bersedih hati. Aduh, saya sudah tua. Saya tidak menyangka keluarga Ji punya pengkhianat internal. Sampai keselamatan Cuksu pun tidak bisa saya jamin. Ayah, Cuksu yang koma seperti ini bukanlah hal yang baik. Di perusahaan masih banyak urusan yang perlu ditangani Cuksu. Bagaimana kalau saya yang sementara mengelola perusahaan, setelah Cuksu sadar, baru serahkan kembali kepadanya? Akhirnya ketahuan juga belangnya. Tidak usah terburu-buru. Beberapa hari ini Sin banyak belajar dari Cuksu. Biarkan Sin yang sementara mengelola perusahaan. Mana bisa begitu? Ayah,
Maksud saya, Shinshin ini masih gadis kecil. Bagaimana dia bisa mengurus perusahaan sebesar ini? Lebih baik, serahkan saja kepada saya. Saya pasti bisa menanganinya dengan baik. Paman Jisusu tidak perlu khawatir. Walaupun saya masih muda, tapi saya mengambil jurusan manajemen di universitas. Lagi pula, Chuksu adalah pemegang kekuasaan keluarga Ji. Ini adalah keinginan Chuksu. Apakah Paman Jisusu ingin menentang kemauan Chuksu? Kamu hanyalah tunangan Chuksu, tidak memiliki status yang jelas, dan tidak berhak berbicara. Kamu yang mengelola perusahaan, berapa banyak orang di perusahaan yang akan tunduk padamu? Cukup, masalah ini sudah diputuskan. Ayah, saya adalah anak kandungmu. Direktur Ji, bagaimana? Apa kakek menyuruhmu mengambil alih perusahaan? Setelah bekerja keras sekian lama, tapi malah menguntungkan orang luar. Jelas-jelas aku adalah putra sulung keluarga Ji. Posisi penguasa ini seharusnya menjadi milikku. Maksud Anda, kakek membiarkan Nona Lin mengambil alih perusahaan? Kalian semua yang memaksaku. Nak, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kamu masih tidak tahu cara kembali ke jalan yang benar, maka aku harus bersikap tegas. Cari seseorang untuk memberitahu kakek. Katakan aku sakit parah, dan minta beliau untuk datang sebentar. Baik. Kakek, ada orang dari Direktur Ji datang melapor bahwa akhirnya datang juga. Ada apa? Direktur Ji dalam kondisi kritis. Siapkan mobil. Kita jenguk Direktur Ji. Baik. Direktur Ji, mobil kakek sebentar lagi sampai. Apa semua orang sudah siap? Sudah siap. Sekarang di sini bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang keluar. Ayah, Anda sudah datang? Mengapa penyakitmu datang begitu tiba-tiba? Apakah sudah ada dokter yang memeriksamu? Apa kata mereka? Dokter sudah datang. Mereka bilang, ini karena penumpukan, rasa tertekan di hati, ada yang mengganggu pikiran, tidak akan bisa sembuh. Penumpukan rasa tertekan di hati? Jabatan penguasa, keluarga Ji. Ayah, Anda sudah tahu? Aku belum setua itu sampai kedua mata ini kabur dan tidak bisa melihat. Ayah, aku adalah putra kandungmu. Mengapa Anda harus melangkahiku dan langsung memberikan kekuasaan keluarga Ji kepada Chuksu? Sekarang Anda bahkan membiarkan gadis muda dari Magalin itu mengambil alih manajemen perusahaan untuk sementara. Di mana letak kekuranganku dibanding Chuksu? Tidak kusangka sampai sekarang kamu masih tidak mengerti. Aku terlalu meninggikanmu. Mengapa Anda begitu meremehkanku? Lihatlah dirimu sekarang. Keras kepala dan hanya memikirkan diri sendiri. Berpandangan sempit. Apa klan Ji punya masa depan di tanganmu? Menyerahlah. Aku akan anggap tidak ada yang terjadi. Aku akan mengurus kepindahanmu dari Beishi. Sudah terlambat. Ayah, saya tidak akan mundur. Mulai hari ini, saya adalah pemegang kekuasaan keluarga Ji. Sebelum itu, terpaksa saya harus meminta ayah tinggal di sini selama sehari. Suruh seseorang mengawasi Chuksu dengan ketat. Jangan biarkan dia merusak rencana saya. Baik. Selain itu, ingatkan para pemegang saham perusahaan agar tidak melupakan janji mereka. Rapat rutin hari ini adalah saatnya mereka menunjukkan keseriusan mereka. Baik. Mengapa kakek Buyut Ji belum datang juga? Saya khawatir kakek Buyut Ji. Saat ini seluruh keluarga Ji telah menjadi santapan empuk keluarga Lin. Coba Anda pikir, belum lama setelah putri bungsu keluarga Lin bertunangan dengan Ji Chuksu, keluarga Jiang tiba-tiba berganti nama menjadi Lin, lalu Ji Chuksu diracuni. Bukankah ini terlalu banyak kebetulan? Apa yang Anda katakan itu benar? Calon istri pemegang kekuasaan kita ini memang mencurigakan. Mungkin dia datang hanya untuk melahap aset keluarga Ji. Tenang saja. Selama kita semua bekerja sama dengan sekuat tenaga, klan Ji tidak akan dikendalikan oleh seorang gadis muda ingusan. Tepat sekali. Kalaupun dikelola, harus Direktur Ji yang mengelola, atau kakek Ji tua yang mengelola. Lin Yuxin tidak punya hak. Mohon maaf hadirin sekalian, saya terlambat. Maaf ya semuanya, saya datang terlambat. Nona Lin duduk di posisi ini tidak pantas, bukan? Selama Chuksu sakit, saya sementara waktu mengambil alih pengelolaan klan Ji. Saya duduk di posisi ini, apa yang tidak pantas? Nona Lin mungkin tidak tahu, jika rapat ini diadakan di kantor perusahaan, Nona Lin duduk di posisi ini, kami tentu saja tidak akan berkomentar. Tetapi ini diadakan di kediaman lama keluarga Ji. Posisi ini hanya bisa diduduki oleh pemegang kekuasaan keluarga Ji. Nona Lin tampaknya telah melangkahi batas. Kakek Ji mengatakan, selama masa ini, saya adalah pemegang kekuasaan keluarga Ji.
Bagaimana ini mungkin? Kakek buyut Ji bagaimana mungkin membiarkan calon cucu menantu yang belum menikah menjadi pemegang kekuasaan keluarga Ji? Betul, kami ingin kakek Ji tua keluar dan berbicara langsung kepada kami. Ini adalah yang dikatakan langsung oleh kakek Ji. Kalian berani meragukan perkataan kakek Ji? Nona Lin, kami juga tidak bermaksud mempersulitmu. Perusahaan klan Ji yang sebesar ini hanya berdasarkan beberapa kata darimu, lalu berganti kepemilikan. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Benar, Nona Lin. Jika kamu mengatakan ini adalah kehendak kakek Ji tua, maka biarkan kakek Ji tua berbicara kepada kami. Dengan begitu, hal ini akan lebih meyakinkan. Semuanya, meskipun kakek buyut Ji tidak bisa hadir, tetapi dalam kontrak ini, ada cap tuan tua. Ini sama saja dengan tuan tua. Ada di sini. Di sini ada tanda tangan langsung dari kakek Ji. Kalian semua bisa melihat kontraknya. Lin Yuxin, kau sungguh kejam. Beraninya kau mencelakai Cuksu. Paman Ji Shushu, mengapa Anda datang? Jika saya tidak datang, keluarga Lin mungkin akan menelan keluarga Ji. Direktur Ji, maksud Anda adalah bahwa Lin Yuxin ini, demi mengambil alih keluarga Ji, memberi zat terlarang kepada pemegang kekuasaan keluarga Ji? Nona Lin Yuxin, Anda terlalu berani. Itu fitnah. Saya berani bersumpah. Jika saya memberi zat terlarang kepada Cuksu hanya untuk mendapatkan grup Ji, biarlah saya menerima akibat buruk. Apa gunanya bersumpah? Saya ayah Cuksu. Apakah mungkin saya akan menggunakan keselamatan Cuksu untuk memfitnah Anda? Anda benar-benar menggunakan nyawa putra kandung Anda untuk merebut posisi pemegang kekuasaan. Direktur Ji, apa yang Anda bicarakan? Jelas-jelas pelayan Tang. Yang saya lihat sendiri memberinya zat terlarang. Kalau begitu, mengapa saya membawa pelayan Tang hari ini? Direktur Ji, ini semua Nona Lin yang memaksa saya melakukannya. Mertua saya ini memang sudah menghitung semuanya. Sayang sekali. Semua saksi ada di sini. Apalagi yang bisa Anda bantah? Para pemegang saham, mohon dengarkan saya. Apalagi yang perlu dibicarakan? Demi kepentingan pribadi, Anda tega mencelakai calon tunangan dan kakek Anda, Lin Yuxin. Anda pantas dihukum berat. Benar? Saya rasa, kakek Ji tua awalnya ingin Direktur Ji yang menggantikan mengelola perusahaan. Silakan Direktur Ji mengambil alih. 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 Waktunya sudah hampir tiba, ayahku yang baik itu sudah mulai bergerak. Tangnya, apakah semua orang sudah siap? Kau tenang saja. Orang-orangku akan membawa kakek Ji keluar dengan aman. Tapi, bagaimana dengan Xin Xin? Aku yakin Xin Xin bisa melakukannya dengan baik. Lin Yuxin, demi keuntungan pribadi, berusaha mencelakai anggota keluarga Ji, segera hukum mati dia. Tunggu. Pelayan Tang. Kau bilang aku yang menyuruhmu meracuni Cuksu? Apa kau punya bukti? Aku? Kau menuduh Nona Lin tanpa bukti? Nyali sungguh besar, ya? Siapa bilang tidak ada bukti? Pelayan Tang, jika kau berhasil melakukan ini, aku akan memberimu setengah dari aset keluarga Lin. Kakek Ji tua dan Cushu sudah sangat berjasa kepadaku. Tidak mungkin aku membantumu meracuni mereka. Benarkah? Kalau begitu, keluargamu yang akan mendapat masalah. Lin Yuxin, apalagi yang mau kau katakan? Ternyata menggunakan generasi AI, Direktur Ji ini memang hebat. Kata-kata ini, sama sekali, bukan aku yang mengucapkannya. Ada saksi dan bukti fisik. Kau masih mau mengelak? Hei kalian, tangkap dia. Tunggu. Tunggu. Kakek tua Jiji, bagaimana Anda bisa berada di sini? Bukankah Anda sudah? Tangkap dia. Aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu menolaknya. Jadi jangan salahkan aku jika aku tidak punya belas kasihan. Apa yang terjadi di sini? Bukankah dikatakan Ji Cusu diracuni oleh gadis kecil itu? Kenapa dia bisa berdiri di sini dengan sehat? Ini jebakan. Kita semua telah dipermainkan. Kau tahu rencanaku sejak awal? Kau tidak keracunan? Aku awalnya berpikir masih ada hubungan darah di antara kita. Kau tidak akan menyerangku. Sayangnya, aku terlalu melebih-lebihkanmu. Demi kekuasaan, kau tetap bisa menyerangku dan menyerang kakek. Paman Jisusu, jika Anda tidak punya keinginan untuk mengambil alih posisi ini, Anda tidak akan melakukan begitu banyak hal ini. Mengapa Anda harus melakukannya? Diam. Apa yang kau tahu? Akulah pemimpin yang sah dari keluarga Ji. Ayah, mengapa Anda harus melewatiku dan langsung memberikan posisi kita kepada Cuksu? Mengapa? Hanya karena kamu, demi kepentingan pribadimu, membuat klan Ji, bahkan seluruh keluarga Ji, menjadi seperti ini.
Cuksu mengutamakan keluarga Ji. Tapi bagaimana denganmu? Demi kepentingan pribadimu, kau tidak peduli dengan hidup orang lain. Selesai? Semuanya sudah berakhir. Hari ini bagaimanapun juga, saya harus menjadi pemegang kekuasaan ini. Saya sudah mengatur orang di dalam dan di luar. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi dari sini. Jika kalian tidak mengizinkan saya menjadi pemegang kekuasaan ini, kita semua akan mati bersama di sini hari ini. Kau pikir kau bisa berhasil? Orang-orangmu sudah sepenuhnya saya kendalikan. Pada akhirnya, kau tetap pecundang. Pecundang? Ayah, apa ayah benar-benar tidak peduli sedikit pun pada hubungan ayah dan anak kita? Sejak kau kecil sampai sekarang, hidupmu berkecukupan? Apa kau masih belum puas? Kau jelas bisa mengandalkan Cuksu dan bisa hidup nyaman seumur hidup, tapi kau masih juga melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti ini. Kau sungguh mengecewakan saya. Direktur Ji, Anda harus menyelamatkan saya. Direktur Ji. Dalam pertarungan, pemenang mengambil semua. Pada akhirnya, saya yang kalah. Kakek, lalu bagaimana kita harus menanganinya sekarang? Saya sudah tua, tidak bisa mengurus terlalu banyak hal lagi. Kau yang putuskan saja. Kalau begitu, saya terpaksa menyulitkan Direktur Ji. Saya akan mengatur orang untuk mengirim Direktur Ji ke luar negeri. Anda nikmati saja masa tua Anda dengan baik. Cuksu, maafkan saya. Mengatakan itu sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Jalani saja hidup Anda dengan baik. Sange, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Sange. Kau adalah tunangan Sinsin, yang berarti kau keluargaku. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara keluarga. Selebihnya, itu urusan rumah tangga kalian. Aku harus kembali sekarang, agar orang tua tidak khawatir. Sinsin, apakah keluarga Ji sangat kotor? Maafkan aku, karena telah menyeretmu ke lumpur keluarga Ji ini. Aku melakukannya dengan rela hati. Awalnya aku memiliki keluarga yang sangat bahagia, dengan orang tua yang penuh cinta kasih. Namun, tiba-tiba suatu hari, ayahku berubah. Dia tidak suka pulang ke rumah. Aku duduk di depan pintu setiap hari, menunggu ayah pulang. Ibuku menghabiskan hari-harinya dengan menangis. Lalu, ibuku meninggal. Beberapa bulan kemudian, ayah membawa Jiang Ziwan masuk rumah, dan juga membawa pulang seorang adik laki-laki, yang kelihatannya hanya 1 tahun lebih muda dariku. Itu sudah berlalu. Aku akan selalu berada di sisimu. Sinsin, sebenarnya kita sudah pernah bertemu bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah kamu masih ingat, waktu kecil, menyelamatkan seorang anak laki-laki di tebing. Kamu adalah kakak laki-laki itu? Ikat rambut merah muda milikmu, selalu kubawa. Tidak kusangka, kamu masih menyimpannya sampai sekarang. Selama ini aku terus mencarimu, hanya saja digantikan oleh Shen Kero. Jadi, sebelumnya, alasan kamu sangat dekat dengan Shen Kero adalah karena kamu mengira dia adalah penyelamatmu. Sudah kuduga, saat itu ketika kamu melihat lenganku, Shen Kero sangat gugup. Tapi mengapa? Di lengannya juga ada bekas luka yang sama? Aku sudah menyelidikinya. Dia sengaja melakukannya, tujuannya hanya untuk menggantikanmu menikah denganku. Tapi dia tidak menyangka, aku akan memeriksa catatan medis tahun itu. Di luar dugaan, aku menemukan catatan medismu. Kamu bisa salah mengenali seperti itu. Jangan marah, Sinsin. Aku minta maaf ya. Tidak, 100 kue kecil tidak akan bisa merayuku. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatkan 100 kue kecil untuk Sinsin. Sun, Nak. Lihatlah betapa indahnya pemandangan ini. Akhirnya, Cuksu ada yang mengaturnya. Aku jadi lega. Direktur Ji akan melamar kakek Ji. Anda sebentar lagi akan menggendong Cicit. Cuksu? 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 Asisten San. Nona Lin Lin. Jusun, ada apa denganmu? Kenapa kamu terburu-buru sekali? Apakah terjadi sesuatu pada kakek Ji? Nona Lin, jangan tanya saya. Direktur Ji secara khusus berpesan padaku agar tidak memberitahumu. Apakah terjadi sesuatu pada Cuksu? Nona Lin, tolong jangan persulit saya.
saya benar-benar tidak bisa memberitahumu. Sebenarnya apa yang terjadi? Asisten San mau menyembunyikan ini dariku? Tidak, aku harus mengikutinya dan melihat. Kenapa Zusun lari begitu cepat? Dia menghilang begitu saja. Dan Cuksu ini juga. Apa yang disembunyikan dariku? Cuksu, Sinsin, menikahlah denganku. kamu, Cincin ini, sejak aku pulang ke rumah, sudah aku rancang untukmu. Sekarang pemiliknya sudah datang. aku belum bertanya pada ayah dan ibuku. Sin, kami di sini. Sin. Ayah, ibu, kakak, kenapa kalian datang? Sin, Cuksu secara khusus mengundang kami untuk menyaksikan momen ini. Ibu sangat bahagia, karena Sinsinku telah menemukan seseorang yang mencintainya. Terima kasih, ibu. Sin, jangan menangis. Ini hari yang sangat penting, Sin seharusnya senang. Betul, Sin. Di hari sepenting ini kamu tidak boleh menangis, nanti fotonya jadi tidak bagus. Sinsin, maukah kamu menikah denganku? Cepat terima, Sin. Kalau kamu terima, berikan kakek cicit. Ji Cuksu, kamu harus memperlakukan Sinsin dengan baik. Kalau kamu berani tidak baik padanya, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tenang saja, RG. Mulai sekarang aku akan membiarkan Sinsin memegang kendali penuh atas keuangan. Asalkan setiap bulan dia memberiku sedikit uang saku, itu sudah cukup. Kalau begitu, aku harus memberimu uang yang sedikit saja, agar kamu tidak bisa mencari wanita lain di luar. Kalau begitu aku tidak usah menerimanya, agar Sinsin tidak perlu khawatir. Melihat kemesraan ini, hatiku jadi sakit. Aku juga.